Ya, puji Tuhan. Selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Haleluya. Apa kabar? Kami berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, dan tetap semangat supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan maksimal, bisa menemukan titik tujuan dari apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita menjalani hidup tanpa tujuan, maka kita adalah orang yang paling malang karena kita menjalani hidup ini dengan sia-sia. Karena setelah hidup yang sementara di dalam dunia ini, maka ada dua tempat yang tersedia bagi manusia, neraka atau surga. Nah, itu sebabnya teman-teman, kami sebagai hamba Tuhan mengasihi Anda semua, dan itu sebabnya kami terus menghadirkan layanan yang bisa menolong, bisa mempertemukan kita kepada kasih Tuhan, bisa menemukan kita kepada jalan-jalan kebenaran yang telah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan manusia, agar kita tidak menjadi sia-sia, karena apabila kita salah melangkah, salah memilih keputusan, maka sekali lagi hanya ada dua tempat. Kalau bukan surga, berarti neraka. Itu sebabnya teman-teman, pastikan dengan sungguh-sungguh, pastikan dengan baik kemana Anda melangkah saat ini. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam kekekalan, kalau manusia masuk ke dalam neraka, maka sudah tidak mungkin bisa keluar dari situ. Sudah tidak mungkin, ya, karena mustahil. Firman Tuhan berkata neraka itu kekal, surga itu juga kekal. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang suka berdusta itu adalah iblis. Yang suka memutarbalikkan firman Tuhan itu adalah iblis. Dan Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya bahwa neraka itu kekal, surga pun itu kekal. Tidak ada tiga tempat. Menuju kekekalan hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Itu sebabnya kita juga menghadirkan layanan-layanan pengetahuan, wawasan untuk memberikan impartasi pengetahuan kepada kita, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, yang memiliki pengetahuan yang sangat kaya di dalam hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita menuju kepada kekekalan. Ya, itulah yang menjadi tujuan kami, supaya kita di dalam ruang ini bisa mendapatkan manfaat. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Mono Arfa, seorang murtadin yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang sangat berintegritas di dalam tugas dan pekerjaan yang dikerjakan. Saya sebagai rekan hamba Tuhan sangat bersyukur bisa berjumpa dengan hamba Tuhan ini, bisa mengenal beliau, dan kami sudah sering berdiskusi, dan Pak Mono Arfa ini adalah orang yang memiliki kekayaan pengetahuan yang luar biasa, yang saya rasa penting sekali untuk kita hadirkan, untuk supaya kita bisa menggali hal-hal apa yang telah beliau pelajari selama ini. Ya, murtadin masuk neraka. Ya, artinya murtadin masuk neraka. Nah, ini yang akan dipaparkan oleh beliau pada malam hari ini, dan kita simak terus karena ini pengetahuan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini pengetahuan yang sangat dahsyat. Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita harus pastikan baik-baik hidup kita. Ya, ada banyak hal-hal yang masih tersembunyi, yang akan nanti dibukakan oleh Bapak Mono Arfa, dan tetap di channel ini kita akan menerima berkat yang luar biasa melalui Pak Mono Arfa. Kita sambut Pak Mono Arfa. Selamat malam, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya, shalom Pak Yusuf. Bagaimana kabar, Pak? Setiap orang yang sedang mengikuti tayangan ini, salam sehat dari saya dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa
kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Pak, kabar baik Ya. tentunya Pak ya? Ya, sangat baik. Puji Tuhan. Iya, iya. Pak, saya melihat Bapak banyak sekali diberkati Tuhan di dalam hal-hal yang perlu dibagikan kepada teman-teman. Ya, salah satunya adalah murtadin masuk neraka, karena perjalanan hidup manusia ini, Pak, sangat penting untuk dipikirkan dengan sebaik-baiknya mulai dari saat ini. Karena apabila kita sudah menuju kekekalan, kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berpindah dari tempat yang menjadi tujuan daripada manusia. Nah, Pak Mono Alpha bisa bagikan kepada kita dari apa yang Tuhan berkati Bapak, yang Tuhan berikan kepada Bapak selama ini. Tolong dibagikan Pak kepada teman-teman supaya kita bisa semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Silakan Pak, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Mono Alpha. Ya, baik. Memang malam hari ini temanya murtadin masuk neraka. Ya, jadi dari sisi mana kita melihat? Saya pada kesempatan pertama sudah bersaksi menceritakan bagaimana saya harus memilih untuk menjadi murtadin. Bahwa predikat murtadin itu memang sesuatu yang tidak dikehendaki siapapun, ya. Predikat itu sangat buruk, ya. Dan karena itu saya katakan pada kesempatan pertama bahwa bukan keinginan saya untuk jadi Kristen, ya. Karena kalau jadi Kristen itu ya murtad, ya. Nah, tetapi malam hari ini saya mau katakan bahwa orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Sekali lagi, setiap orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Bahwa kekristenan itu bukan sebuah pekerjaan atau bukan sebuah perbuatan yang baik, tetapi sebuah kepercayaan yang benar. Agama secara umum, ya, sederhana definisi agama adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang menerima Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sesungguhnya ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan. Jadi selama dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih mencari. Ya. Karena itu agama itu adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang menjadi Kristen esensinya dua hal. Yaitu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, dikatakan askuru fi kulli syai'in. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang kedua, menjadi orang yang selalu bersuka cita. Ifrahu fi rabbi daiman. Jadi menjadi Kristen itu dua hal, ingat saudara. Yaitu askuru wa ifrahu. Mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Ya. Nah, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi agama adalah upaya seseorang untuk mencari dan menemukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya yang hilang? Apakah Allah yang hilang sehingga kita cari? Yang hilang itu adalah manusia. Dan yang menarik adalah di dalam iman Kristen, Allah yang datang
menjumpai manusia. Sehingga saya katakan kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Martin Buber, dia berkata begini. Saya sangat tidak suka pada agama. Tetapi amat gembira sebab Alkitab tidak membicarakan hal itu. Alkitab tidak membicarakan hal agama. Thomas Alva Edison berkata begini. Dia bersikap sinis terhadap agama, lalu kemudian dia berkata agama itu omong kosong katanya. Sebab agama itu selalu mengutamakan bungkus daripada isi. Itu sebabnya hari ini saya bukan beragama lagi, tapi saya adalah beriman. Bedakan beragama dan beriman. Beragama dan beriman adalah dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sini, kalau beragama, kecenderungan orang adalah pada lembaga agama. Sehingga orang yang berbeda agama dianggap rival yang harus dimusnahkan. Tetapi kalau beriman, orientasinya, fokusnya sama Tuhan. Sehingga orang yang berbeda agama, berbeda denominasi, berbeda pendapat adalah orang yang harus dikasihi. Ini yang menarik. Jadi saya mengatakan saya tidak lagi beragama, tapi saya beriman. Haleluya. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha suci, yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Dan Alkitab katakan roh yang tidak terlihat, yang mengatasi segala sesuatu, dan memenuhi segala sesuatu. Dan Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah wujud yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat itu. Karena itu saya tegaskan bahwa setinggi apapun ilmu agama seseorang dan setinggi apapun jabatannya dalam organisasi atau sistem agamanya, keyakinannya tentang hubungan dengan Allah dan tentang harapan akan kehidupan di akhirat kelak hanyalah iman bayangan dan imajinasi semata bila orang tersebut tidak menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Kolose, saya akan bacakan bagi saudara, Kolose pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-15 bagian A dikatakan bahwa Ia, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi seseorang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Allah itu akbar, tapi dia menolak Yesus Kristus, Alkitab sudah memberikan kategori. Di mana? Mari kita lihat. Kita lihat di 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi setiap orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus, pendusta, pembohong. Dan bapa pembohong adalah iblis, kata Tuhan Yesus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi orang yang menyangkal bapa maupun anak adalah antikristus. Ya. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Yang menyangkal Yesus Kristus, dia juga tidak memiliki Allah sesungguhnya. Ya, tentu saya berbicara dalam konteks Alkitab. Kembali kepada judul tadi bahwa murtadin masuk neraka. Ini adalah sebuah pergumulan saya dulu. Ya, saya sulit untuk meninggalkan agama sebelumnya. Lalu kemudian menjadi pengikut Yesus
Saya takut disebut murtadin. Karena apa saudara soal murtadin ini? Saya tahu Al-Quranul Karim di dalam Quran surat kedua ayat 217 dikatakan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini ayat yang sangat ditakuti oleh setiap orang Islam untuk menjadi murtad. Makanya dikatakan kalau murtad mikir dulu 1000 kali. Karena Quran surat kedua 217. Sekali lagi saya tegaskan, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Saudara, ini ayat yang digumuli. Ya, untuk melepaskan iman Islam itu nggak gampang. Ya, bukan pekerjaan semalam, saudara. Bukan semudah membalik telapak tangan, saudara. Nah, apa itu murtad? Murtad terjadi karena melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Jumlahnya sebenarnya banyak. Tetapi sebenarnya bermuara pada, ya paling tidak ada 4 macam. Yang pertama murtad karena perkataan. Seperti mencaci maki Allah Ta'ala. Mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki malaikat, ya, atau mencaci maki salah satu dari Nabi Rasul Allah. Jadi ketika seseorang mengeluarkan perkataan yang tidak pantas terhadap Rasul-Rasul Allah, kepada malaikat, maka dia sudah murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, murtad karena perbuatan. Seperti sujud kepada patung, sujud kepada batu, kepada pohon-pohon, pergi ke kuburan untuk minta sesuatu di sana. Nah, juga melakukan perbuatan-perbuatan sihir, belajar tentang sihir, mengerjakan hal-hal yang sihir, itu juga sudah murtad menurut ajaran Islam. Yang ketiga, murtad karena keyakinan. Seperti meyakini sekutu bagi Allah. Meyakini bahwa zina, minum, khamar, riba itu halal. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan zina, ya, minum alkohol, ya, makan riba, itu sudah murtad. Dan yang keempat, murtad karena adanya keraguan-raguan terhadap apa yang sudah disebut, yang sudah disepakati di dalam hadits, dalam Quran, dalam fikih. Ya. Nah ini mereka itu sudah murtad. Jadi murtad itu ada macam-macam, saudara. Nah hukum murtad ini sangat berat. Ya. Hukum murtad itu sangat berat. Yang pertama, orang yang murtad diminta untuk bertobat. Apabila ia mau bertobat dan kembali kepada pangkuan Islam dalam jangka waktu 3 hari, maka tobatnya diterima dan ia dibebaskan dari tuntutan hukum. Yang kedua, apabila tidak bertobat, maka dia dihukum mati sebagaimana sabda Rasulullah. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Yang ketiga, terputusnya hukum waris antara dirinya dengan keluarga dan kerabatnya. Jadi saudara lihat bahwa menjadi seorang murtad itu bukan persoalan yang mudah. Ini yang saya pikirkan. Sehingga saya pikirkan dengan matang. Kembali lagi bahwa
hidup ini adalah sebuah pilihan. Nah, saudara, saya akan bicara tentang apa sih murtadin itu. Nah, murtadin berarti meninggalkan atau keluar dari agama. Saya keluar meninggalkan agama Islam untuk mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah dikabarkan oleh malaikat dari surga dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Itu adalah berita sukacita. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini yang terdapat dalam Quran. Surat An-Nisa 159. Hal tersebut sudah disampaikan juga oleh Yesus dalam kitab suci, dalam Alkitabul Muqaddas, dalam Alkitab Injil Matius, pasalnya yang ke-10 32 dikatakan begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Di dalam Quran surat Ali Imran 45 dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia bergelar wajihan fid dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya saya harus putuskan, ambil keputusan untuk mengikut Isa. Jadi saya keluar dari agama Islam untuk menjadi pengikut Isa Al-Masih. Dan saya pikir Isa tidak akan menyesatkan saya. Setiap perkataan Isa adalah perkataan yang benar. Karena Isa itu bergelar kebenaran. Dalam Quran surat 19 ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Jadi dikatakan, Zalika Isa benu Maryama qaulal haq. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah, mari kita lihat perkataan Isa Al-Masih yang benar itu, saudara. Perkataan-perkataan Isa itu ada di dalam Alkitab. Sebagaimana disaksikan oleh 4 penginjil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan di Al-Quran sendiri juga mengakui bahwa Isa itu adalah rahmat dan tanda dari Allah bagi manusia. Quran surat Maryam 20 dan 21. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata demikian, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.
Haleluya. Jadi Isa Al-Masih Yesus Kristus itu disebutkan ayatan linnas warahmatan minna. Ya, sebagai tanda dan bagi manusia dan rahmat dari kami, dari Allah. Wow. Bahasa teologi itu Yesus adalah anugerah terbesar. Mujizat terbesar. Bahkan dalam Quran 21 ayat 91 dikatakan ayatan lil alamin. Ya. Jadi dia adalah tanda ya, bagi semesta alam. Rahmat bagi semua. Ya. Jadi Isa Al-Masih itu dia mengajarkan tentang hal yang benar. Dia tidak membawa agama. Dia membawa kabar baik. Kabar keselamatan. Karena sesuai dengan Lukas pasalnya yang kedua 11. Dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Haleluya. Dia datang kepada kepunyaannya sendiri. Dan tujuan kedatangannya telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab tentunya, dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan hal itu tergenapi dalam Injil Yohanes pasal 19:34. Dikatakan tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus Kristus, Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Setiap orang terlahir sudah berdosa. Manusia lahir sudah dalam keadaan berdosa. Coba kita buktikan. Kecenderungannya adalah kecenderungan dosa. Manusia lahir. Tidak perlu kita ajarkan sesuatu yang jahat. Tidak perlu kita ajarkan dia berbohong. Tetapi dia bisa berbohong. Kenapa? Karena nalurinya. Sifat dasarnya itu. Karena itu Yesus Kristus datang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Bahwa dosa itu bukan hanya setumpuk perbuatan jahat. Dalam iman Kristen, dosa itu bukan hanya setumpuk perbuatan jahat. Kalau dosa hanya setumpuk perbuatan jahat, itu bisa diselesaikan dengan setumpuk perbuatan baik. Tetapi dosa itu adalah status, kecenderungan manusia sudah mendarah daging. Sebab itu Yesus harus datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa saya butuh Tuhan sebagai juru selamat. Karena saya takut masuk neraka. Saya mau memiliki Tuhan yang mau menyelamatkan. Bukan Tuhan yang menghukum. Saya butuh juru selamat. Saya tidak butuh nabi. Saya tidak butuh rasul. Karena nabi dan rasul hari ini statusnya sama almarhum. Maka itu saya katakan banyak nabi, banyak rasul. Tapi juru selamat hanya satu. Yesus Kristus. Agama boleh banyak. Kepercayaan boleh bertambah.
Tapi penebus dosa hanya satu, dialah Yesus Kristus. Sebab itu saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 dikatakan, Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Kepada Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini yang luar biasa. Saudara butuh kehidupan yang kekal. Terima Yesus. Saudara butuh keselamatan hidup kekal. Masuk surga. Terima Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, untuk semua orang yang ingin tahu bagaimana agar bisa mendapatkan keselamatan dan hidup kekal, baca Alkitab. Baca Alkitab. Ikuti Al-Masih Yesus Kristus. Saya terdorong, saya berani baca Alkitab. Karena Al-Maidah ayat 46. Wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah memberikan Injil. Di dalam Injil itu ada hidayah, ada petunjuk, ada cahaya, ada terang. Maka Alkitab ini adalah terang kehidupan. Orang yang baca Alkitab, dia akan hidup dalam terang. Karena semua dibicarakan di sini. Dunia dan akhirat sudah dibicarakan di sini. Soal kehidupan, dosa, semuanya di sini. Sudah jelas dan sudah final. Tidak ada lagi. Karena itu Yesus berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di mana? Di surga. Karena diajarkan murid-murid untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Bapa kami yang di surga. Kalau dia katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara jangan berharap saudara masuk surga. Kalau saudara tidak terima Yesus. Ya. Jangan mimpi surga kalau saudara mengingkari Yesus. Mungkin surgamu surga yang lain. Ya. Saudara, kekristenan meyakini bahwa Injil menggenapi kitab Taurat, Zabur, dan kitab para nabi, yaitu Perjanjian Lama. Kemudian membukukan kitab-kitab itu bersama Injil dan wahyu Allah melalui para rasul yang disebut dengan Perjanjian Baru. Dan menjadi sebuah buku bernama Alkitabul Mukaddas atau kitab suci, atau kita menyebut itu Alkitab. Perjanjian Lama menubuatkan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sedangkan Perjanjian Baru menggenapinya. Sehingga Alkitab ini, saudara, ya, Alkitab ini ya, diikat dengan satu tema. Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Alkitab, ya, Alkitab ini saudara, ya, saya katakan sekali lagi bahwa ya, Alkitab ini diikat dengan satu tema. Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya dalam sejarah dan secara khusus melalui umat pilihannya Israel. Tuhan menyatakan natur dan namanya dalam Keluaran 20. Dalam Yesus Kristus, Ia telah datang ke dalam dunia untuk membawa pendamaian dan menarik manusia datang kepadanya. Yesus adalah firman Tuhan yang terakhir dan yang terutama. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saudara baca di sana. Juga Ibrani pasal 1. Tuhan menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Alkitab adalah bukti pewahyuan diri Tuhan yang telah Ia inspirasikan. Tuhan memilih para penulis yang melalui inspirasi Roh Kudus telah menuliskan firman-Nya dalam Alkitab. Ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kepada kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Ini untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Jangan ragu baca Alkitab. Ya. Para penulis telah menulis kitab suci dalam gaya bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu Alkitab memiliki penulis ganda, saudara. Yaitu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan sejumlah orang yang telah Ia pilih. Karena itu, meskipun manusia yang menulis Alkitab, namun Tuhan sendiri yang mengontrol dan menjamin bahwa yang diwahyukan itu adalah kebenaran. Sebab itu saya mau sampaikan kepada pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan tinggalkan imanmu. Jangan lepaskan imanmu. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-35. Ibrani pasal 10. Ayat 35 berkata demikian. Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saya sudah uraikan tadi di depan tentang bagaimana saya berpikir untuk meninggalkan Islam. Karena inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan tidak gampang untuk melepaskan iman Islam itu. Karena ya hukumannya ya di neraka. Ya murtad itu enggak enak ya. Bahkan dikatakan waman yabtaghi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini yang saya pikirkan selama 1 tahun. Ya. Baru kemudian saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus setelah ada konfirmasi dari Isa Al-Masih. Dan saya membaca ya yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang saya selalu simpulkan dalam satu kalimat pendek bahwa Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, karena itu pesan saya, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Artinya jangan murtad. Saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari Yesus. Kenapa? Nah, ini menarik ya. Nah, saudara, mengenai kemurtadan Yesus sudah bicara juga. Ya.
Jadi bukan hanya di Islam ada konsepnya, di kekristenan juga punya. Setelah saya pelajari, saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari kekristenan. Ya. Kenapa? Karena kalau di Islam murtad masuk neraka. Menjalani Islam ditanya masuk surga belum tentu. Karena harus melewati banyak tahapan. Ya, harus beramal, harus ditanya oleh mungkar nakir di dalam kubur kalau kita meninggal. Lolos dari itu kemudian kita harus melewati jembatan neraka, yaitu jembatan Siratal Mustaqim itu seperti seutas rambut di belah 7. Ya, banyak tahapannya. Ya, dan itu saudara saya pelajari dalam konsep murtad dalam kekristenan. Ya, Yesus sudah katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 10. Dikatakan dan banyak orang akan murtad dengan berbagai alasan. Dengan apa? Kesengsaraan, ya, dengan penderitaan, ya. Banyak hal, ya, saya akan bacakan, ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10. Dikatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah ini dia. Orang itu kalau murtad dari Yesus, hatinya penuh dengan kebencian. Saya murtad dari Islam, tidak ada kebencian saya terhadap saudara-saudara saya. Bahkan saya sedang bergumul. Orang yang membantu saya di rumah, kalau saya punya berkat lebih, saya berangkatkan umroh. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk mengikuti saya. Enggak. Ya. Saya tidak pernah dipengaruhi. Ya, dan saya tidak akan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti saya. Karena itu bukan wilayah saya. Saya hanya memberitakan tentang kasih, kebaikan. Karena Alkitab bilang, ya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kekristenan itu berawal dari seorang Barnabas. Barnabas dikenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia tidak ngomong, dia tidak bicara. Tetapi kalau saudara baca Kisah Rasul 11 ayat 24, dia dikenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. 3 hal ini loh. Baik belum tentu benar. Karena baik itu relatif. Tetapi dikatakan dia bukan hanya baik, tapi dia penuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya. Lalu kemudian dia punya iman. Saya katakan kalau beriman fokusnya sama Tuhan. Orang yang beda iman, beda agama, beda denominasi, beda pendapat dianggap sebagai sesama yang harus dikasihi. Karena Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ini ajaran spiritual Yesus ini lebih maju dari ajaran spiritual yang lain. Saya tidak pernah ada kebencian. Walaupun saya sudah ceritakan saya di penjara, saya dipukul babak belur. Ya. Saya dihina, saya diludahin, ya. Tapi saya tetap mengasihi. Kenapa? Karena saya keluar dari Islam, saya mengikuti ajaran kebenaran Yesus Kristus, ajaran kasih. Tapi kalau saudara baca Alkitab, di Matius pasal 24 ayat 10 ini, ya, yaitu dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ya. Coba lihat itu, para mu'alaf itu. Mereka punya ceramah-ceramah. Ya. Tidak terkontrol lagi. Ya. Bahkan saudara-saudara saya yang Islam tidak suka itu. Ya. Saudara-saudara saya yang Muslim tidak suka mereka itu. Dan mereka pesan sama saya, jangan kamu seperti itu. Oh, saya bilang saya lain. Karena itu mereka bangga juga dengan saya.
Saudara, Yesus sudah menegaskan bahwa ada banyak orang murtad dari dia dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kebencian ada di hati mereka. Tuhan Yesus juga sudah berkata kepada muridnya dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Jika anak manusia itu datang, adakah didapati iman di bumi? Saudara, jangan-jangan sebelum Yesus datang, saudara sudah murtad dari Yesus. Karena itu diingatkan supaya jangan melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Kalimat selanjutnya di Ibrani pasalnya yang ke-35 itu, karena besar upah yang menanti. Apa upahnya? Yaitu kepastian keselamatan. Di mana disebut? Di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 19. Waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus katakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas, terlepas. Apa yang kau ikat, terikat. Mari kita simak ayat yang disampaikan oleh Yesus ini. Dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita lihat, kata kuncinya di sini adalah kunci. Kata kuncinya adalah kunci. Diberikan kunci. Mari kita pikirkan tentang kunci, saudara. Kunci selalu bicara dua hal. Yang pertama otoritas. Kuasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jika kita mempunyai kunci berarti kita memiliki otoritas. Kita memiliki kuasa. Jika engkau dipercayakan sebuah kunci artinya bukan saja mempercayaimu. Tetapi juga mendelegasikan otoritas kuasa kepadamu. Karena itu dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Tuhan Yesus berkata sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kunci yang pertama bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Yang kedua, kunci mewakili kepemilikan. Kunci bicara tentang kepemilikan. Jika kita adalah pemilik suatu kunci, maka kita berhak atas kepemilikan apa saja yang dibuka oleh kunci itu. Betul? Saat kita mempunyai kunci kerajaan surga, berarti kita mempunyai kepemilikan surga di bumi. Yang lain nggak tahu deh. Kita diberikan kunci surga. Yang lain boro-boro punya kunci. Pintu surga dia nggak tahu. Ya. Karena itu saya menyapa siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sebagai orang-orang yang seiman di dalam Yesus Kristus. Saya menegaskan dari tempat ini. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan engkau murtad dari Yesus. Saya rela murtad dari Islam. Tapi saya tidak akan pernah murtad dari Yesus Kristus. Kenapa? Mari kita lihat. Apa kata Alkitab bagi mereka yang melepaskan iman Yesus Kristus? Yang pertama kita lihat 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tolong Pak Yusuf tampilkan biar dibaca. Halo Pak Yusuf. Baik Pak, kita tampilkan. Iya Pak, kita tampilkan 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Oke, kita tampilkan ya Pak. 2 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Ya, sabar teman-teman, kita admin lagi tampilkan. Oke, sudah ada. Ya, saya baca silakan, apa Pak. gimana Pak?
Silakan baca, Pak. Ya, oke, saya bacakan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Setiap ajaran orang yang Kristus, tidak tetapi yang tinggal di melangkah dalam ajaran Kristus, terus tetapi yang yang melangkah keluar dari keluar, situ tidak yang memiliki Allah. melepaskan Kristus, lalu berkata Yesus bukan Tuhan dengan sebagai segudang alasan. Apa kata Alkitab? Tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah. Jadi saudara tidak memiliki Allah. Kalau saudara keluar dari ajaran Kristus, saudara tidak memiliki Allah. Bukan kata saya, kata Alkitab. Jangan protes saya, protes Alkitab. Ya. Tidak memiliki Allah. Barang siapa. Kita lihat lagi apa yang terjadi jika seorang Kristen meninggalkan iman Kristennya. Keluar dari Yesus. Kita lihat Yeremia 2 ayat 19, Pak. Aduh. Ya, Yeremia 2 ayat 19. Yeremia 2 ayat 19. Ya, kita tampilkan Yeremia 2 ayat 19. Oke. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar. Orang yang meninggalkan Yesus kategorinya dia jahat. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan apa? Tidak gentar terhadap aku. Tidak gentar terhadap aku. Jadi katakan di sini apa? Tersiksa, hidupmu akan tersiksa. Tersiksa dengan apa? Kebencian. Ya. Coba lihat itu, orang-orang itu benci sekali sama Kristen. Ya. Iya kan? Coba saudara perhatikan. Survei. Iya, amin. Engkau tersiksa. Kebencian itu sampah. Ya. Kebencian itu menyiksa engkau. Engkau tersiksa. Dan engkau dipandang oleh Allah sebagai orang yang jahat. Terus kita lihat Amsal 12 ayat 28. 12 ayat 28. Ini menarik, Pak. Iya, Pak. Amsal 12 ayat 28, Pak. Iya, kita tampilkan Amsal 12 ayat yang ke-28. Ya, oke. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi Sebentar, saya jelaskan. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu jalan yang benar menuju hidup. Tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Amin. Engkau yang sudah meninggalkan Yesus, engkau sedang berjalan menuju maut. Ini yang benar-benar mengerikan, saudara. Murtad dari Yesus itu neraka. Ya. Kita lihat lagi Yehezkiel 33 ayat 14, Pak. Yehezkiel 33 ayat 14. Ya. Yehezkiel 33 ayat 14. Yesaya atau Yehezkiel? Yesaya, coba lihat Yesaya atau Yehezkiel. Coba saya cari di sini. Yesaya apa Yehezkiel, coba. Apa coba Yehezkiel 33. Yehezkiel 33 ayat 14. 33. Apa di situ? Sebentar ya, teman-teman, kita tampilkan dulu. Yehezkiel 33 ayat 14. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ya. Sudah selesai, Pak. Apa bukan itu? Ternyata Yesaya, saya bacakan Yesaya. Yesaya pasal 33 ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion.
Orang-orang murtad diliputi kegentaran, ketakutan. Ya. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapa di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Perapian yang abadi berarti neraka. Jadi meninggalkan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia berada dan tempatnya di neraka, di perapian yang abadi. Lalu kemudian orang yang sudah meninggalkan Yesus, nanti di Matius pasal 25 di sana disebutkan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Tapi kemudian para mu'alaf bilang akan menghakimi orang Kristen. Lah bagaimana kita menjadi saksi kok? Dia akan menyelamatkan kita, dia yang sudah akan memberikan kita mahkota. Mimpi kali ya. Ya. Dia bilang, mereka bilang ya apa namanya, kita ini akan dihakimi oleh Isa. Enggak ada. Saudara yang akan dihakimi, saudara yang keluar dari Yesus Kristus itu yang akan dihakimi. Nah, karena itu di Matius pasal 25 ayat 41 ya, dia berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kiri. Jadi waktu Yesus datang, dia akan kumpulkan umatnya, dia taruh di sebelah kanan. Ya. Lalu kemudian yang bukan umatnya ditaruh di sebelah kiri. Lalu dia berkata begini, "Enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi terkutuk. Saudara yang keluar dari Yesus Kristus itu saudara terkutuk. Ya. Karena itu saudara yang mu'alaf baliklah. Terima Yesus. Ya. Kembali, masih lama masih ada pintu tobat terbuka. Ya. Haleluya. Karena saudara akan dikatakan oleh Yesus terkutuk sebab Yesus ditunggu oleh agama Kristen, juga agama Islam menunggu. Ya. Lalu kemudian, nih dia. Orang Kristen itu kalau sudah menjadi murtad, berarti sudah tidak mengasihi Tuhan Yesus kan? Maka Alkitab bilang di 1 Korintus pasal 16 ayat 22, coba lihat. Di 1 Korintus 16 ayat 22. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Ya. Kita tampilkan. Ya, sebentar. 1 Korintus 16 ayat 22. Ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, apa? Terkutuk kan? Terkutuk. Waduh. Ini lebih ngeri lagi saudara. Kalau saudara murtad dari Yesus, saudara terkutuk, masuk neraka, berada di perapian yang kekal. Ya. Dan kalau sudah jadi murtad dari Yesus, ya, sudah tinggalkan Yesus, ya, sudah pasti tidak akan memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi Injil yang lain, nah makanya ada Sinandar itu. Mengaku-mengaku evangelis. Evangelis itu memberitakan kabar baik. Ya. Kabar baiknya itu Yesus itu. Sesuai dengan Lukas pasal 2. Berita kelahiran Yesus itu, itulah berita baiknya. Ya. Lalu dia bilang, wah saya mengasihi saudara supaya saudara mendapatkan taufik dan hidayah lah. Justru yang murtadin dari Islam itu dapat hidayah, baca Alkitab. Ya. Nah saudara, ya Nandar itu saya lihat berulang-ulang tuh ya. Lalu dia katakan dia sebagai pemberita Injil, tapi Injil yang berbeda, Injil yang palsu. Maka kalau saudara memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang palsu, maka status dia itu sudah jelas terkutuk. Galatia pasal 1 ayat 8, coba ditampilkan Pak Yusuf. Galatia 1 ayat 8. Ya, Galatia 1 ayat 8 saya bacakan.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, terkutuk. Udahlah, kalau udah tinggalkan Yesus, nggak usah ngaku-ngaku evangelis. Ya, nggak usah. Ya. Evangelis itu memberitakan kabar baik. Ya. Injil itu kabar baik. Dan kabar baik itu Yesus itu sendiri yang disaksikan oleh Injil. Ya. Karena itu jangan lepaskan imanmu, saudara-saudara. Atau mungkin hari ini saudara sedang ada dalam keraguan. Saudara A sedang diarahkan untuk meninggalkan iman Kristen. Saya mau katakan jangan pernah saudara tinggalkan iman Kristen. Atau saudara mungkin hari ini sedang mencari, belum mengenal Yesus tadi. Jangan pernah ragu. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat semua orang yang mau percaya dan menerimanya. Sebab di luar dia tidak ada jaminan keselamatan. Di luar dia mampus masuk neraka. Dalam Kristus pasti ada kepastian. Sebab di Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9 dia berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Demikian dikatakan di Yohanes 10 ayat 28. Dengan tegas Yesus memberikan jaminan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya bersyukur jadi orang Kristen. Saya mengasihi saudara-saudara saya mengasihi teman-teman saya yang tidak seiman, karena saya bukan beragama tapi saya beriman. Ya. Yesus mengajarkan supaya kasihlah musuhmu. Gak gampang loh. Kalau Yesus hanya bilang begini, berdoalah untuk musuh, itu gampang. Kenapa? Karena kalau kita berdoa untuk musuh, ya dia sudah merugikan kita, maka kita doa kutuk. 7 turunan miskin, ya. Mudah-mudahan cepat mati, begitu. Tapi kalau Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Doa yang lahir dari kasih pasti berkat. Itu sebabnya saudara saya bangga, walaupun dibilang murtadin dalam Islam. Tapi saya lebih takut murtadin dari Yesus. Islam malah memberikan apresiasi dalam Al-Quran. Saya sangat hargai Al-Quran. Ya. Saya sangat bangga punya Al-Quran, dulu saya baca. Dikatakan, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, di antara orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Quran surat kelima Al-Maidah ayat 82. Dan juga dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala
dari Tuhan mereka. Quran mengakui ada Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Dan tidak perlu juga bersedih hati. Jadi walaupun saya murtadin, sudahlah. Saya tidak bersedih hati. Ya, saya bangga jadi murtadin. Ya. Memang pada awalnya terjadi bentrok sama orang tua. Tapi pada akhirnya juga ya, orang tua menerima. Bahkan ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Orang Kristen itu santun dan penuh kasih sayang. Di dalam Quran surat 57 ayat yang ke-27. Ya. Dikatakan rafatan warahmatan. Ya. Jadi di dalam hati ya, orang-orang Kristen itu ada rasa santun dan penuh kasih sayang. Ya, itu sebabnya tidak ada kebencian. Ya, orang-orang murtadin itu yang dari Muslim nggak ada yang coba saudara, mana ada membenci nggak ada. Ya. Nah, saudara, karena itu saudara-saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan pernah engkau melepaskan imanmu. Terus maju di dalam Yesus. Ya. Jangan pernah ragu. Ya. Tidak perlu apa kata dunia. Ya. Yang paling penting apa katamu tentang Yesus. Ya. Karena keselamatan itu pribadi bukan kolektif. Sebab itu Yesus juga bawa murid-muridnya lalu ditanyakan menurut kata orang siapakah aku ini. Mereka punya jawaban seperti orang banyak. Tapi Yesus desak, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, perkataan atau pengakuan kita jauh lebih penting daripada apa kata orang. Mungkin orang bilang Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya rasul. Ya. Tapi itu kan belakangan sesudah Yesus. 600 tahun kemudian baru ada protes, Yesus itu bukan Tuhan. Waktu Yesus disalib itu ada saksi mata, bukan tindakan insiden. Ya. Yang ditangkap itu tidak salah tangkap. Tidak mungkin tentara Romawi itu salah tangkap. Tidak mungkin. Karena Yesus itu sudah dimata-matai, nggak mungkin salah tangkap. Lalu ditangkap tidak langsung disalibkan. Dipenjara dulu di rumahnya Kayafas. Ya. Kalau saudara pergi ke Israel ada tempat dia dipenjara. Ya. Saudara, jadi ada waktunya. Ya. Lalu kemudian diadili oleh dua penguasa ini, Pilatus dan Herodes. Nggak mungkinlah salah. Ya. Pada waktu Yesus disalibkan banyak saksi mata. Dan orang-orang menyaksikan dia yang disalib. 600 tahun kemudian bilang bukan dia yang disalib. Haleluya. Jadi saudara yakinlah Alkitab sudah menyaksikan semuanya. Kalau ada sumber di luar Alkitab, itu Injil lain. Gak usah dipercaya. Ya. Karena ini sudah final. Sudah final ini. Ya. Tahun 150 udah final. Ya. Jadi saudara tetaplah beriman kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi. Seperti prinsip saya, hancur bumi tempat berpijak. Putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya kira ini yang bisa saya sharing Pak Yusuf. Ya, haleluya. Luar biasa sekali, Pak. Luar biasa. Sangat-sangat memberkati apa yang Bapak sampaikan. Jadi, tidak benar ya, Pak, kalau murtadin itu masuk neraka ya, Pak? Ya. Ya. Ya, justru dia murtadin kemana dulu kan? Dia murtadin kemana dulu ya? Dia murtadin dari Muslim masuk Kristen. Nah, di dalam kekristenan ada jaminan kepastian masuk surga. Ya. Jadi justru keluar, sebaliknya. Murtad dari Yesus masuk neraka.
Iya, 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 iya. Jadi tinggal diposisikan aja ya, mau Ya, murtad dari mana dulu ya. ya. Iya, iya. Tuh, sesuatu yang luar biasa ya, saya sangat diberkati Pak. Dan saya percaya banyak sekali yang diberkati pada malam hari ini. Ada ribuan orang yang menyaksikan kita Pak pada malam hari ini. Dan mereka semua sangat diberkati. Ya oke teman-teman, saya akan beri kesempatan untuk kita berinteraksi dengan narasumber Bapak Mono Arfa, seorang yang luar biasa di dalam memahami nilai-nilai kekekalan yang beliau temukan setelah mendapatkan hidayah, dan itulah yang di-share pada malam hari ini, dan ada begitu banyak lagi hal yang luar biasa yang ada di dalam Bapak Mono Arfa, yang mungkin nanti di waktu-waktu kesempatan kita akan gali lebih jauh, dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan juga perlu kami sampaikan untuk teman-teman bisa subscribe link atau channel daripada Bapak Mono Arfa di Galilea Network. Ya, kami tampilkan di layar YouTube ya. Teman-teman silakan, karena banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat, sangat berguna untuk iman kita dan untuk kehidupan kekekalan yang beliau bisa bagikan di dalam konten-konten channel beliau ya. Dan itu adalah sebuah hidayah yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada seorang murtadin atau Pak Mono Arfa yang pada saat ini begitu luar biasa melayani Tuhan Yesus. Ya, silakan di-subscribe teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan konten-konten yang luar biasa yang beliau bisa sampaikan buat kita semua. Oke, kita akan masuk ke dalam ruang diskusi pada malam hari ini, dan saya perlu menyampaikan batasan-batasan yang kita harus perhatikan, bahwa kita tidak menghina kelompok-kelompok tertentu, dan juga diskusi yang bermartabat ya, artinya saling menghargai. Pada waktu narasumber lagi berbicara, jangan memotong di tengah jalan. Ya, kalau misalnya ada hal seperti itu, saya akan keluarkan dari diskusi, dan juga jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Berdiskusilah, karena tujuan kita dari berdiskusi adalah untuk mendatangkan manfaat. Ya, paling tidak pengetahuan kita bisa dapatkan. Ya, kalau Anda mau masuk silakan dari golongan apapun, dari kelompok manapun, saya tidak membeda-bedakan. Saya kasih ruang kepada kita semua untuk berdiskusilah, karena tujuan kami ini adalah program kasih Kristus, supaya kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bisa menyentuh setiap manusia ya. Dan yang dibagikan oleh Pak Mono Arfa pada saat ini adalah sebuah impartasi, sebuah manifestasi kasih dari Tuhan Yesus yang sudah menjamah dan mengubahkan seorang Bapak Mono Arfa. Oke, kita terima penelpon pertama. Ya, Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Ya. Pak Ibnu Kalam. Bisa dengar kita, Pak? Pak Ibnu. Ya, mungkin kepadatan jaringan kali ya. Jadi kadang-kadang begitu teman-teman, bahkan ada yang kadang-kadang Selamat ya. malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam Pak. Senang bisa dengar Bapak punya suara. Ya Pak, Pak Ibnu. dengar Pak. Ya, cuman agak kecil Ya. Pak suaranya Pak. Agak kecil. Bisa agak besar sedikit Ya, suaranya? malam, Pak. Pak Mono Arfa bisa dengar? Kecil sekali. Ya, saya sudah masuk. Ya. Ya, Bapak bisa mic-nya didekatin, Pak. Mic-nya didekatin ke mulut, Pak. Mic dari handset, Pak. Didekatin ke mulut. Ya. Ya, mic-nya didekatin ya, Pak.
Didekatin ke mulut, Pak, biar kedengaran, Pak. Mic-nya. Pak Ibnu, mic-nya didekatin ke mulut, Pak. Suaranya kecil sekali. Ya, ya. Ya, silakan, Pak, silakan. Ya. Soalnya lampu di sini gelap, jadi Ah, ya lampu di sini gelap kenapa, karena di Ji? kampung, Pak, jauh di kampung. Oh, Ya entahlah, mungkin bagaimana oh ya ini. udah dengar, udah dengar. Apa Kareba? Sudah besar, suara saya sudah besar. Ya, sudah. Apa Kareba, Ji? Ya, sudah saya dekati. Udah. Bisa? Iya, sudah dekatin ke mulut. Sudah ya. Ya, sudah didekatin ke mulut ini. Ya, udah kedengaran, Ya, Pak. sudah, Ayo, sudah, ngomong. sudah. Ya, Pak Ibnu agak delay nyampe ke Pak Ibnu delay, Pak Mono Arfa. Oh, Jadi gitu. suara kita agak lambat nyampenya ke Oke. beliau. Ya. Ya, ini Mungkin sempat terputus. Ya, Pak Ibnu nanti masuk lagi ya, Pak. Ini memang jaringan ini mungkin terlalu padat ya. Jadi ya banyak juga yang tidak bisa masuk. Ya, bukan kami pilih-pilih ya, teman-teman. Memang ya ini memang minta maaf, memang jaringan ya kondisinya seperti kadang-kadang ini. juga kekuatan kota kita itu. Ya, Kekuatan ya. kota, wifi kita. Mhm. Ya, kalau di Pak Rusli sama tempat kita menggunakan wifi yang cukup besar, jadi tidak ada Ya, masalah sih untuk ini. saya 30 Mbps. Oh iya, besar itu Ya. Pak. Kalau di rumah malah lebih besar 100. Oh gitu. Ya. Ya. Ya, Ibu Yuliana, kita terima Ibu Yuliana. Selamat malam Ibu Yuliana. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, malam. Silakan Ibu. Shalom. Dengar suara saya ya? Dengar. Iya. Saya bersyukur sekali ada Pak Mano Arfa. Jadi saya bisa menjawab ke curiosity saya. Saya sering kan di channel ini menanyakan ke Pak Pendeta Yusuf mengenai Nabi Isa. Nah ini kebetulan Pak Mano Arfa ini membahas Nabi Isa. Pak, saya mau tanya, mungkin ini sudah saya catat ya Pak. Saya orang Kristen, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya baca lagi dari Kejadian. Tidak ada nama Nabi Isa. Pertama, yang kedua, kalau Nabi Isa dan Yesus sama, kenapa kok umat Islam sedemikian menghina Tuhan Yesus? Terus kalau Nabi Isa dan Yesus itu sama, kenapa lahirnya berbeda, tempat berbeda, nama ibu berbeda? Nah, kalau Yesus dan Isa itu sama, kenapa Isa tidak mati di kayu salib, tapi dia naik ke surga dan dia nanti sebagai hakim? Terus itu kebenarannya ada di Al-Quran apa di Alkitab? Tanyaan saya Pak. Satu. Nah, selama Pak Manoarta ini di agama Islam yang sebelumnya, apa sih yang diajarkan Pak? Diajarkan tokoh utamanya itu siapa? Nabi Isa kah? Allah kah? Atau Muhammad? Saya jadi bertanya begini karena begini Pak Pendeta Yusuf. Saya gara-gara banyak di Facebook, di mana-mana UAS segala macam menghina Tuhan Yesus saya sedemikian rupa, saya jadi bertanya-bertanya, hebatnya apa di agama yang seberang itu? Saya pelajari dari Christian Prince, saya ikut live streamnya, saya ikut offline-nya, saya beli bukunya, saya tahu siapa itu Muhammad, saya tahu siapa itu Allah, tapi buat saya yang luar biasa itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu luar biasa karena dia bisa membangkitkan burung dari tanah liat hidup. Itu luar biasa buat saya. Tapi kenapa kok sisi lainnya itu berbeda gitu Pak. Terus kalau Nabi Isa disebut sebagai nabi dalam Islam, bukankah Nabi itu seorang manusia biasa dan bisa almarhum? Mati, ya kan? Kenapa
Di Quran disebutkan Isa yang akan datang menghakimi orang Kristen. Apakah itu tertulis di Quran? Terus kenapa yang berpindah dari Islam ke Kristen itu kalau mereka nggak dihujat, dipenjara? Saya ingin bertanya kenapa? Apa yang tokoh apa yang diajarkan di agama Islam ini, tokohnya siapa? Bukankah Nabi Isa ini ada di Quran? Kalau dia Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus, kenapa mereka menghina Tuhan saya sedemikian rupa? Saya jadi ingin bertanya, siapa Nabi Isa ini? Buat saya dia wow, bukan Nabi Muhammad, bukan Allah, karena saya tahu siapa dia. Yang saya bertanyakan Nabi Isa. Tapi sekalipun saya tahu Nabi Isa ini, iman saya tidak akan berubah ke Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Isa tidak mati di kayu salib. Karena Isa tidak menebus dosa saya. Yang menebus adalah Tuhan Yesus. Tapi ini dua orang yang berbeda. Seperti Pak Yusuf lahir di Surabaya, ada lagi Pak Yosef lahir di Jakarta. Kenapa dua orang ini bisa sama? Saya nggak mengertinya di situ, Pak. Bukan karena saya kepo, kok ngurusi agamanya orang lain. Tidak. Justru karena terlalu banyak di sosial media itu menghina Tuhan saya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang salah ya? Di mana letaknya? Bukankah juga di Isa disebutkan juga ada di Quran? Coba ini kan ada Pak Manwata yang dia mantan Muslim. Mungkin bisa menjelaskan, Pak. Lebih jelas sekali, Pak. Baik, sudah Bu? Sudah, Pak. Oke. Kalau saya pribadi, saya masih mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Ya. Sekalipun lahirnya beda, ibunya beda. Persoalannya di Quran dia lahir di bawah pohon kurma, lalu kemudian di Alkitab dia lahir di kandang Bethlehem, ya, dan di Bethlehem itu nggak ada kurma karena dia mengenal ada musim dingin ya. Di situ kalau suhu dingin sekali ya. Ya kan beda. Itu kayak misalnya kayak kota Indonesia, sana kota kutub, mungkin begitu bedanya ya, Pak. Bahwa memang di Bethlehem itu nggak ada pohon kurma, Bu, ya. Memang nggak ada. Ya. Bahwa Isa anak Maryam itu Ya. saudaranya Harun, ya kan? Yes, nah itu di dalam Quran, ya kan? Bahwa kitab Maria itu bukan tidak ada hubungan dengan Musa Harun itu karena waktunya cukup jauh. Beda abad. Ya, mungkin ini adalah fakta sejarah yang berbeda. Ya kan? Ya bisa terjadi, tapi saya masih secara pribadi memang ada hamba-hamba Tuhan yang menegaskan ya Isa bukan Yesus karena yang mati di salib itu Yesus, bukan kalau Isa tidak mati di salib ya, karena saya katakan tadi bahwa ya mungkin karena 600 tahun kemudian muncul baru memberikan kritikan, ya ada hal-hal yang keliru. Tapi kalau kita tinjau ya, kita tinjau dulu dari segi nama. Yesus itu kan diterjemahkan dari bahasa Inggris, Jesus. Jesus itu diterjemahkan dari Alkitab bahasa Greka ya, bahasa aslinya bahasa Yunani, Yesus. Ya kan? Yesus itu diterjemahkan lagi dari bahasa bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani karena Yesus itu orang Ibrani ya, dan dia punya nama Ibrani yaitu Yesua, kalau panjangnya Yehosua. Ya. Nah, jadi itu aslinya Yesua atau Yehosua, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Nah, kita tahu bahwa zaman Yesus, waktu Yesus lahir, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah induk dua bahasa, bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Yesus menggunakan bahasa hari-hari bahasa Aram. Di sinagog, Arab.
Ya, Aram bukan Arab ya, Aram. Iya, saya baca Aram, tahu saya. Lalu bahasa Ibrani digunakan di mana? Di sinagog. Itu bahasa-bahasa dalam kitab suci. Bahasa Yunani digunakan di mana? Bahasa Yunani digunakan pada kampus-kampus, bahasa intelektual. Nah, karena itu dalam percakapan sehari-hari Yesus menggunakan bahasa Aram. Maka ada Eli, Eli lama sabaktani, itu kan bahasa Aram. Nah, kenapa jadi Isa? Kita kembali lagi bahwa karena dia berbahasa berbahasa Aram, maka Yesus juga punya nama bahasa Aram, yaitu ESSHO, Eso. Ya. Itu bahasa Aramik ESSHO, Eso. Nah mungkin ya. Saya bukan ahli di bidang bahasa ya, sejarah ya. Arab dia mengambil langsung dari induknya, bahasa induknya. Ya. Dia langsung ambil dari bahasa induknya menjadi Isa. Ya, bahasa induknya kan adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ESSHO, Eso. Nah, kenapa jadi Isa? Ya karena Arab itu tidak ada vokal O. Arab itu hanya ada vokal A, I, U. Ya, ini pribadi saya. Jadi saya sampai hari ini masih meyakini itu adalah sama. Oke, kalau mengenai nama itu sama, kenapa lahirnya beda? Nah, beda ya itu karena mungkin ada ya saya tidak bisa buka dalam ini bukan nggak bisa dalam konsumsi publik, nggak bisa ya. Karena mungkin ya kekurang tahuan atau gimana sampai kemudian ya hanya saya tidak bisa ini bukan Kalau konsumsi. menurut saya, Pak, apakah bukan penyelewengan itu yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama? Ya. Tapi kalau saya tidak, saya melihat masih sampai saat ini masih mengatakan sama, ya. Bahwa dia lahir di tempat yang berbeda ya bisa aja. Misalnya saya Rusli Monoarfa. Orang di awal-awal pertama itu tahu saya lahir dari keluarga ini, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada orang bilang, ya maksudnya Rusli saya, tapi dia memberikan deskripsi lahir tempat yang berbeda ya. Mungkin bisa saja terjadi, Bu, ya. Bisa saja terjadi. Ya, oleh karena itu, Pak, makanya sekarang ini bermunculan bahwa Yesus itu Muslim. Karena disamakan dengan Isa. Iya. Ya biarlah itu klaim sepihak gitu loh. Ya, Ibu Yuliana, mungkin Iya, nanti bisa chat pribadi di WA. Ya. Nanti kami akan sambungkan ke Pak Monoarfa karena ini kan membutuhkan penjelasan lebih istilahnya lebih intern ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin tidak memungkinkan untuk dibahas secara umum ya, karena itu ada hal-hal yang sifatnya ada penjelasan tersendiri. Oke, Bu Yuliana ya, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Makasih. Ya, shalom. Oke, shalom. Kita pindah ke Pak Hasan. Pak Hasan. Shalom. Pak Hasan, shalom Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, coba ditampilkan Yesaya 41 ayat 1 dulu Pak. Yesaya 41 ayat 1 Pak. Ya, Yesaya. Ya, suaranya. Ya. Yesaya 41 ayat. Halo.
Yesaya 41 ayat berapa? Ya, Pak Hasan. Bisa dengar, Pak Hasan? Ya, jaringan mungkin lagi kurang mendukung. Pak Hasan? Yesaya 41 ayat berapa, Pak? Ya, sekali lagi Pak Hasan bisa dengar? Oke, nanti masuk lagi ya, Pak. Suaranya nggak terdengar jelas. Oke, kita pindah ke Selasa Oktober. Selasa Oktober, Pak. Ya, tombol suaranya diaktifkan. Jangan di-mute, tombol suara diaktifkan. Silakan, Pak Selasa Oktober. Selasa Oktober. Gak bisa Pak, mesti di... Ya, Iya, ini rupanya terlalu padat ini jaringannya. Sekali lagi Pak Selasa. Selasa. Halo, halo, Ya, silakan. Silakan, Pak. halo, 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 halo. Ya, kita Bisa dengar dengar, Pak. suara, Silakan, Pak. Bisa. Iya, selamat malam, Pak. Saya tujukan pertanyaan saya ke kedua hamba Tuhan. Pak, terserah siapa yang jawab, Pak Mono Arfa dengan Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Tolong ditanggapi itu Pendeta MYM itu. Sekarang juga dia sedang live itu mengenai jualan murtadin itu. Ini kok sesama pendeta kalian kok sesama pendeta saling mengkritisi seperti ini? Pendeta model apa kalian ini? siapa? Coba pendeta itu kompak sedikit. Hamba-hamba Tuhan kok tidak menjadi contoh bagi jemaat. Saya sangat tersinggung. Saya sebagai orang Protestan sangat goyah dengan iman melihat gaya-gaya pendeta seperti kalian. Pak Selasa. Halo. Pak, ya, halo. Kami tidak mengerti Bapak punya tujuan bicara ini kemana ya. Coba Bapak bicaranya tenang dulu. Jadi kami bisa menanggapi dengan baik gitu loh. Artinya saya kan sudah bilang di dalam diskusi ini berdiskusi untuk mendatangkan manfaat gitu loh. Karena kami juga tidak mengerti kalau ada orang yang sedang membahas kami gitu loh. Jadi bisa pelan-pelan aja ya Pak. Iya, begini Pak, minta maaf. Iya, minta maaf Pak, saya terbawa emosi karena sekarang itu Pak Pendeta MYM sedang live juga itu Pak, mengkritisi tentang konten-konten Pak Pendeta Yusuf Pulu tentang kesaksian murtadin ini. Sementara saya ini sebenarnya pengagumnya Pendeta Yusuf Manubulu loh, dengan konten-konten kesaksian para murtadin yang membuat kami jemaat yang melihat ini, menyaksikannya menjadi lebih percaya lagi. Iya. Nah, sementara ada pendeta lain yang tidak suka dengan konten-konten pendeta yang lain. Jadi ini bagaimana kami sebagai jemaat yang awam ini jadi bingung melihat kedagingan para pendeta ini. Kok sesama pendeta kalau kalian ini gontok-gontokan seperti ini? Kan menjadi konsumsi publik yang tidak bagus. Ini menjadi modal orang lain mengkritisi Kristen lebih jahat lagi. Dari contoh-contoh kalian lalu para hamba-hamba Tuhan. Memalukan kan? Iya. Ya, jadi saya luruskan dulu ya Pak. Gini. Tolong ditanggapi Pak. Saya luruskan dulu. Sebetulnya istilahnya yang menyerang itu kami kan tidak tahu ya Pak. Artinya mereka yang istilahnya apalah, mereka itu istilahnya membicarakan kami juga tidak tahu ya Pak. Artinya kalau kami ini paling hanya bisa memahami mungkin orang di dalam posisi yang mungkin iri hati atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi kami sendiri tidak tahu dasarnya apa mereka kok bisa istilahnya mengomentari kami secara sepihak gitu loh. Artinya sebetulnya memang seperti yang Bapak pahami itu adalah hal yang baik. Tunggu Pak, maaf saya potong Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Iya. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan. Iya, silakan Pak. Saya potong dulu Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Apakah sesama pendeta ini tidak punya hubungan, interaksi
secara pribadi begitu sesama kalian pendeta. Misalnya komunikasikanlah. Karena kemarin seperti ada masalah pendeta JT dengan pendeta Gilbert, itu MYM itu menghubungi langsung, konfirmasi secara pribadi dulu, baru kemudian menguploadnya di channel pribadinya. Nah, ini berbeda ketika pendeta Yusuf Manobulu melakukan siaran kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati seperti ini. Kok MYM itu tidak memiliki kontak khusus kepada pendeta Yusuf Manobulu mengkonfirmasi, bolehkah saya misalnya memprotes pendeta Yusuf Manobulu dengan kesaksian-kesaksian murtadin? Ya, itu maksud saya, Pak. Sesama pendeta ini menyedihkan sekali. Kenapa sesama pendeta kok saling mengkritisi, Pak Yusuf Manobulu kan pendeta, hamba Tuhan. MYM juga hamba Tuhan. Dan yang mengurapi kalian itu adalah Yesus Kristus yang sama. Kok bisa berbeda isi pikiran kalian? Lalu roh yang sama Yusuf Manobulu, roh apa yang menguasai dia? Roh yang menguasai MYM, roh apa yang menguasai dia? Jangan-jangan itu roh pemecah belah. Oke, saya jawab ya, Pak. Ya, sebentar Pak, saya jawab dulu ya. Jadi kami tidak pernah mengkritisi siapapun, Pak. Kami tidak pernah menilai siapapun. Kami tidak pernah menghakimi siapapun. Dan memang sangat disayangkan. Jadi saya ini harus luruskan dulu ya Pak. Tadi Bapak bilang kok kami pendeta kok saling menyerang, saling mengkritisi atau saling menghakimi. Kami tidak pernah Pak. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Ya, saya tidak pernah. Ya, yang menyerang itu mereka. Tunggu Pak, bukan tidak menghakimi. Itu Pak Yusuf, coba lihat live-nya Pak MYM itu. Dia bilang Bapak sesat. Itu bukan menghakimi. Iya, gini Pak. Dia bilang Bapak sesat loh. Iya, betul. Dia sudah hakimi Bapak sesat. Sebentar Pak. Bapak tenang dulu. Saya jelaskan supaya Bapak mengerti ya. Artinya gini, kalau Bapak mau komentar, Bapak mungkin bisa komentar langsung ke dia. Jadi dasarnya apa dia mengatakan saya sesat gitu loh. Sementara kami sendiri kan tidak mengerti. Kami ini kan sedang live ini Pak. Kami tidak pernah tahu dan beliau tidak pernah menghubungi kami gitu loh. Jadi seharusnya Pak Selasa, Bapak langsung memberi tanggapan kepada beliau karena mereka yang menghakimi saya gitu loh ya. Jadi ini saya harus luruskan dulu. Jadi kalau pernyataan Bapak bilang kami masuk tadi Pak, sudah coba masuk tapi linknya dia tidak bagikan. Ya, kalau Bapak kemukakan bilang kalau kami saling saya mau maki-maki juga itu Pak. Ya, Bapak kesal di sana dilampiaskan ke sini, nggak nyambung. Ya, bukan saya tidak kesal ke sini Pak, bukan saya tidak kesal seperti ini, tapi saya mengkritisi kok kalian sesama pendeta ini loh, sesama pendeta gimana ini? Ya, apakah bisa Pak, sesama pendeta itu seperti itu sifatnya seperti jemaat biasa awam seperti kami, bolehkah? Gini Pak, saya tegaskan dulu. Ini Bapak bilang sesama pendeta, kami tidak pernah menjadikan diri kami untuk mengkritisi orang lain, Pak. Kami itu harus dicatat dulu, harus digarisbawahi ya, Pak. Jadi jangan Bapak bilang sesama gitu. Kalau Bapak bilang muriwali mengkritisi atau menghakimi pendeta lain, nah itu benar. Tapi kalau Bapak bilang kami sesama pendeta, saya tidak pernah mengkritisi orang lain. Ini harus jelas dulu. Gitu loh. Jadi kalau Bapak bahasa seperti itu, jangan bilang begitu Pak. Bapak juga pernah mengkritisi Pak Yusuf, jangan Bapak bilang tidak pernah mengkritisi pendeta yang lain. Bapak juga pernah mengkritisi pendeta yang lain. Esra Soru Bapak pernah kritik loh. Ya, Bapak juga pernah mengkritik Esra Soru. Gini Pak. Bapak jangan bilang tidak pernah mengkritik pendeta lain. Ya, Bapak gini, pernah Bapak dengar dulu. Esra Soru. Iya. Bapak pernah mengkritik Stephen So. Gini Pak. Halo. Ya. Ya, Bapak coba tenang dulu supaya saya bisa jelaskan ya, Pak. Sudah tenang ini, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Itu konteks kepada Esra Soru, itu konteksnya berbeda. Saya itu menghimbau. Ya kan Bapak bilang saya tidak pernah mengkritisi. Saya menghimbau, Pak. Bapak dengar dulu saya bicara. Bapak jangan potong-potong saya dulu ya, Pak. Jadi tata tertib di dalam diskusi ini Bapak harus paham gitu loh.
Ya, kalau Bapak tidak paham, ini mohon maaf, saya akan keluarkan Bapak dari diskusi. Ya, Bapak harus paham dulu ya. Saya tidak mengkritisi Esra Soru, saya menghimbau Esra Soru untuk jangan menghakimi pendeta lain. Jadi konteksnya itu berbeda, Pak. Saya tidak pernah menghakimi Esra Soru. Saya cuma menghimbau Esra Soru, stop, Anda jangan menghakimi orang lain gitu loh. Karena kita ini sesama pendeta. Kita ini sesama hamba Tuhan. Jadi Bapak bisa lihat judulnya, di situ kan jelas, stop menghakimi. Anda bukan Tuhan, gitu Pak ya. Jadi jelas Pak, saya tidak menghakimi dia, saya tidak mengkritisi dia gitu loh. Nah itu harus jelas dulu. Jadi saya tidak pernah tampil untuk menghakimi. Nah, kepada Stephen Tong itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama. Saya tidak pernah menyebutkan nama, Pak. Jadi kalau menyebutkan nama itu yang tidak boleh. Karena kalau menyebutkan nama itu berarti menghakimi orang. Saya cuman secara secara umum aja untuk menghimbau kita supaya jangan saling menghakimi sesama pendeta. Itu tujuan saya, Pak. Jadi konteksnya saya tidak pernah menghakimi orang lain, saya tidak pernah menyerang, saya justru menghimbau untuk kita semua sesama pendeta, kalau ada hal-hal yang kita perlu bicarakan, ayo kita bicarakan pribadi empat mata gitu loh. Jadi saya dalam hal ini, saya sangat tidak setuju kalau Bapak mengatakan kita sesama pendeta saling menyerang. Saya tidak pernah menyerang, Pak. Bahkan dalam hal ini, sudah banyak pendeta yang menyerang kami. Saya tanggap. Ya. Ya, sudah. Kalau Pak, saya tanggapi Pak. Kalau begitu Pak, gunakan standar yang sama kepada pendeta MYM. Tolong himbau juga dia Pak. Jangan dia hakimi Bapak sesat. Tolong tanggapi videonya nanti Pak. Bapak lihat nanti video yang di-upload oleh pendeta MYM. Tolong juga dikritisi tuh Pak ya. Saya sebenarnya pengagumnya Pak Pendeta Yusuf Madubulu ini loh. Saya suka dengan konten-konten Anda. Saya selalu hadir melihat kesaksian yang Bapak hadirkan. Jadi Bapak standar kepada Esra Soru karena dia sudah menghakimi Bapak. Tolong juga dihimbau itu Pak MYM supaya dia jangan semakin semakin gila mengkritisi sama pendeta yang lain. Iya, Oke. Nanti ya Pak Pendeta Menorfa silakan tolong jelaskan barangkali ada tanggapan dari Pak Pendeta Menorfa. Saya cuma mau bilang begini, bahwa kita jadi orang beriman. Kalau kita jadi orang beriman, kita fokus sama Tuhan. Jadi orang yang berbeda pendapat, orang berbeda denominasi, orang yang berbeda agama dianggap sebagai sesama. Jadi tidak ada unsur menghakimi. Beda kalau kita menjadi orang yang beragama. Ya. Kalau kita menjadi orang beragama, fokus kita pada lembaga agama. Maka orang yang berbeda doktrin, orang berbeda agama dianggap sesat. Nah, jadi saya bukan kapasitas untuk menyesat-nyesatkan yang lain. Ya, ajaran Kristus adalah kasih. Semua berpulang kepada Yesus. Biarlah Yesus sendiri yang menghakimi ajaran setiap orang, gitu kan? Karena mungkin juga agama-agama lain juga sedang ada dalam penggembalaan Tuhan. Pada akhirnya di ujung sana mereka datang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Nah kalau sesama hamba Tuhan saling menghujat, saling cepat begitu menghakimi, menyesatkan, nah ini parah, ya kan? Nah karena itu saya selalu bilang, mari kita lebih fokus sama Tuhan, menjadi orang beriman, ya. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Gitu. Jadi ya memang saya pernah melihat ada beberapa yang begitu sibuk dengan urusan atau pemahaman-pemahaman orang lain gitu. Apakah juga dia punya pemahaman itu sudah sempurna? Kan belum. Semua orang ini sedang ada dalam masa belajar, ya. Sampai mati pun orang masih selesai belajar itu waktu dia sudah mati. Selama dia masih hidup dia terus belajar. Saya kira begitu Pak. Ya tidak usah ditanggapi secara berlebihan Pak. Ya kan? Oh iya. Kalau Bapak hubungi beliau, terima. Baik aja gitu loh. Iya. Sebab kalau nanti terima kasih Pak Pendeta Menorfa. Sepertinya lebih Kristen daripada saya ini Pak Menorfa.
Walaupun Anda masih dari apa? Anda menjelaskan kepada saya dengan penuh kasih begitu. Anda tidak Iya. tanggapi dengan emosi. Tapi Pak Pendeta Yusuf Manubulu tadi sempat terpancing. Haleluya. Sempat terpancing karena dia mengancam mengkick saya dari diskusi. Jadi ini luar biasa, Pak. Pendeta kok cepat sekali emosi ya, naik Bukan pitam. terpancing, Ya. Pak. Pendeta zaman sekarang mulai instannya sekarang. Cepat sekali Pak. menanggapi dengan emosional Pak. gitu. Seharusnya kan pendeta itu lebih mengutamakan kasih, Mereka lebih dewasa secara iman. Pendeta itu tidak boleh emosi, tidak boleh sama sekali pendeta tidak boleh emosi. Ini Pak. Pak Selasa, saya bicara dulu Pak. Ya. Saya kalau lihat pendeta, ya. Sudah lama saya nggak jadi Kristen. Saya kalau lihat gereja. Terima kasih, betul itu Pak, betul itu Pak. Saya betul itu. Tidak akan bisa jadi Kristen. Standar Pak. kita adalah Yesus. Ya. Yesus itu di atas kayu salib sudah dihina-hina, tapi dia masih mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak, saya jadi Kristen. Itu standar ajaran Kristen itu, Pak. Ya, saya banyak hal yang membuat saya itu nggak suka sama, bahkan saya itu punya hal-hal yang menyakitkan soal gereja. Ya, malah saya dari gereja tertentu saya tidak menyebutkan di sini. Dan saya lihat gereja itu lebih jahat daripada dunia. Sistem yang ada di gereja itu lebih jahat daripada sekuler. Ya. Nah, saya tidak akan lihat itu. Amin. Saya lihat Yesus. Karena itu saya jadi Kristen ini karena saya ketemu Yesus. Kalau nggak ketemu Yesus, ngapain saya jadi Kristen? Saya sudah di penjara juga, Pak. Saya di penjara 4 tahun 6 bulan, Pak. Bapak ikuti saya, punya kesaksian, 4 tahun 6 bulan saya di penjara, Pak. Oke. Iya, luar biasa, Pak. Baik Pak, saya tambahkan sedikit ya Pak. Saya juga sudah subscribe Pak. Galilea apa itu? Network. Saya sering menonton siaran langsung khotbah Bapak. Iya. Saya banyak terberkati dengan khotbah Bapak. Saya itu mengalami Pak sampai saya tidak bisa. Sampai saya hidup menderita ya. Saya bukan hanya di penjara, tapi waktu anak saya minta susu aja, saya tidak bisa beli susu kepada anak saya. Coba. Setiap kali anak saya minta susu, saya kasih teh. Saya bilang ini susu merah. Jadi dia pikir ada susu putih, ada susu coklat, ada susu merah. Ya kan? Tapi akhirnya dia bilang, Pak, saya nggak mau lagi susu merah, saya mau susu coklat. Nah, saudara, saya sudah mengalami hal itu. Kalau saya itu jadi Kristen karena Yesus. Kalau bukan Yesus, udah lama saya tinggalkan Yesus. Kalau bukan saya ketemu Yesus, sudah lama saya tinggalkan gereja. Saya diperlakukan tidak manusiawi. Ada gereja yang memperlakukan saya tidak manusiawi loh di gereja. Baik, Pak Selasa. Jadi intinya hati kita sama Tuhan saja, Pak. Orang mau kritik, orang mau bilang sesat, yang penting kita berjalan berdasarkan Alkitab. Itu aja. Damai kita itu. Ya. Pak Selasa, bisa dengar saya, Pak? Halo? Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak Selasa, bisa dengar saya? Halo? Pak Selasa? Bisa dengar saya, Pak? Halo? Iya, bisa Pak, bisa. Iya, halo. Bisa. Saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi gini, artinya saya perlu klarifikasi karena Bapak bilang tadi saya terbawa emosi. Saya tidak terbawa emosi Pak. Saya cuman mengimbangi daripada Bapak punya penyampaian gitu loh. Karena Bapak agak menggebu-gebu, jadi mau tidak mau saya harus berbicara dengan nada yang agak tegas gitu loh. Supaya apa? Supaya untuk menjelaskan bahwa apa yang Bapak sampaikan itu saya perlu klarifikasi karena Bapak menyatakan di awal bahwa kami ini saling menyerang, saling menghakimi. Apakah kalian pendeta-pendeta punya pekerjaan seperti itu? Nah, itu kalau Bapak menyebutkan begitu berarti Bapak secara
tidak sadar, berarti Bapak juga menghakimi dan menyalahkan kami. Sedangkan kami sendiri kan tidak pernah menyerang atau menghakimi mereka gitu loh Pak. Nah itu sebabnya saya, tadi Pak Rusli pun juga sudah, Pak Mono Arfa pun sendiri sudah bicara. Bapak kesal di tempat lain, kenapa Bapak bawanya ke sini gitu loh. Nah itu kan artinya dari pemikiran Pak Rusli pun itu Pak Rusli pun bisa istilahnya bisa menangkap sesuatu kalau Bapak sedang marah-marah kepada kami gitu loh. Makanya saya harus bicara untuk supaya pembicaraan ini menjadi jelas Pak, karena saya tidak ingin diskusi kita yang tujuannya mendatangkan manfaat itu malah nanti orang, apalagi orang-orang yang seberang sana nanti menilai kok kita ini kok jadi bahan bulan-bulanannya setan gitu loh Pak. Karena apa? Karena pernyataan dari Bapak sendiri bahwa kita ini sesama pendeta, kok kerjaan kalian kok seperti itu gitu loh. Nah ini kan berarti Bapak secara tidak sengaja Bapak sementara membuka ruang untuk dari seberang dari agama-agama lain nanti mendapatkan celah untuk istilahnya menjatuhkan pendeta-pendeta Pak. Nah itu saya kan tidak setuju. Makanya saya bicara terus karena tadi saya lihat Bapak dari cara bicara Bapak dari awal sampai saya harus bicara tegas seperti itu baru Bapak agak melunak tadi gitu loh Pak. Tapi dari bicara Bapak dari awal itu menurut saya itu kurang pas Pak gitu loh. Jadi saya harus juga mengimbangi, bukan saya emosi supaya saya jelaskan. Kalau kami tidak seperti apa yang Bapak sampaikan. Kalau sesama pendeta itu saling menyerang, saling menghakimi gitu loh Pak. Jadi mungkin seperti itu ya Pak, Selasa. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang cuma ini tuh saya bilang tadi, saya tidak menyerang sesama pendeta, mengatakan bahwa kesalnya di sana, kenapa dibawa ke sini, bukan begitu maksud saya Pak. Saya cuma mengatakan bahwa tolong ditanggapi itu Pak Pendeta MJM, Pak Pendeta Yusuf, karena dia sudah mengatakan Anda sesat, Anda jualan murtadin. Saya juga tidak senang dengar begitu. Kalau dia sementara saya juga suka dengan postingan Bapak, postingan Bapak mengenai kesaksian-kesaksian ini. Sementara ada orang lain yang bergelar pendeta juga tidak suka dengan model konten-konten Bapak. Itu maksud saya, kok sesama pendeta seperti ini modelnya. Begitu maksud saya Pak, bukan saya menyalahi Bapak, bukan saya juga kesal ke sini, bukan begitu Pak. Maksud saya tanggapi dulu itu Pak, supaya kami jemaat ini mengerti, oh begitu duduk perkaranya. Apakah ada masalah pribadi antara pendeta Yusuf Manobulu dengan pendeta MJM? Begitu maksud saya Pak, janganlah dibawa-bawa nama Kristen, kan kasihan kita ini Pak, jemaatnya. Iya. Baik Pak. Jadi ya, memang begitulah Pak, itu aja, Pak. Beragam model pendeta. Ya, terima kasih ya Pak. Tuhan berkati Pak Selasa. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Oke, kalau Pak Bonar terputus, Laskar Kristus. Ya. Oke, Pak Agape, selamat malam Pak Agape. Pak Agape, kita pindah Pak Agape. Ya, selamat malam Pak Yusuf, salam. Ya. Pak Rusli, selamat malam Pak. Selamat. Ya, selamat malam. Begini Bapak, saya sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Rusli Munwarfa ya. Memang kita harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan ya. Amen. Karena Injil itu hidup ya. Saya sendiri sangat setuju bahwa Isa itu ya Yesus. Karena apa? Itu belajar dari mereka yang berjumpa langsung. Seperti contohnya itu Pak Muhammad Qasim, terus Pak Daud Silvanus Rajawali, terus satunya lagi itu Pak siapa itu ya yang Pak Tony Bastaman yang dari Amerika itu. Ya. Jadi itu bukti nyata bahwa pengalaman pribadi bukan berdasarkan pemikiran ya, karena kalau tidak
pengalaman pribadi susah menjelaskan seperti itu. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Munwarfa di situ. Terus yang kedua, kita tadi disampaikan oleh Bapak Munwarfa, kita orang percaya tuh menginjak ular dan kalajengking di situ. Yang ingin saya sampaikan sedikit Bapak, tadi siang jam 3 kan ada acara kesembuhan yang dilakukan oleh hambanya, yaitu Pak Khairul Anwar. Ya, beliau juga termasuk ya yang pengalaman pribadi ketemu Isa dan Yesus adalah satu sama ya. Saya terbeban ya, tergerak karena di situ yang mau minta doa itu banyak ribuan. Dan Tuhan gerakkan saya ini Tuhan gerakkan saya ingin berdoa kalau Tuhan memang izinkan Pak, itu ada orang yang namanya Metaria Tarigan ya, situ masuk minta doa. Dia sakit Pak, sakit dideteksi dokter enggak ketemu, sakitnya pindah-pindah. Nomor satu itu, moga-moga nanti orang-orang yang saya sebutkan ini mendengarkan dan nanti bisa menghubungi channel Pak Yusuf, kita bisa kerjakan doa malam ini ya, supaya kita juga belajar melayani Tuhan ya. Terus yang kedua Bapak Korman ya, usia 42 tahun itu ya, usia 42 tahun masih dalam ranjang Pak, itu enggak bisa bangun. Namanya siapa tadi? 42 tahun terbaring di Lanjar. Halo, maaf, ya. Namanya siapa yang sakit itu? Pak Korman. Pak Korman. Terus ya. Pak Torman ya? Ya, Pak Korman. Ya, itu yang 42 tahun berbaring di dalam ranjang. Yang ketiga itu mamanya Ibu Kathy dari Amerika, Pak. Itu gatal korengen ya. Korengen enggak masuk akal. Di Amerika kan obatnya canggih-canggih, Pak. Enggak mungkin itu kalau harus roh ikatan maut harus diputuskan baru dia sembuh, Pak. Saya yakin ya. Terus yang keempat, Pak, itu Pak Isaka, Pak. Dia kencing darah sama keluar dari kemaluannya keluar rambut. Selain kencing darah juga keluar rambut ya. Makanya kita harus pengalaman pribadi bersama Tuhan ya. Moga-moga orang-orang yang sebutkan ini nanti bisa menghubungi channel Pak Yusuf ya, supaya kita bisa doa sama-sama ya. Iya, itu Bapak Munwarfa, terima kasih untuk kesaksiannya ya, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan untuk menjadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Salam Bapak Munwarfa, Pak Yusuf, selamat malam, salam Pak Yusuf. Ya, salam. Oke, terima kasih ya Pak. Kita pindah ke Pak John Deere. Pak John Deere, selamat malam. Pak John Deere. Halo. Ya, malam Pak. Selamat malam, shalom. Shalom Pak, silakan Pak. Ya, makasih Pak Pendeta, Pak Munwarfa. Jadi saya tidak ingin bertanya Pak, karena ini kan untuk kesekian kalinya Pak Munwarfa ini memberi kesaksian dan saya merasa terberkati sekali. Jadi saran saya sih, orang-orang yang bernas seperti ini kalau bisa ditampilkan beberapa kali di channel Pak Yusuf. Nah, ini benar-benar yang memberkati kita ini. Nah, ini yang saya mau tanggapi Pak, karena tadi ada yang masuk agak rusuh itu. Nah, gini, saya memberi komentar seperti ini. Jadi kalau saya sih tangkapnya kesannya tadi itu orang itu mau mengadu domba. Terlepas bahwa memang Pak MYM itu suka mengkritik orang. Nah, jadi kita ini jemaat, pandai-pandailah kita memilah mana kira-kira gembala yang kita bisa ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, saya secara pribadi melihat itu Pak MYM itu betul-betul, ya mohon maaf kalau saya bilang mungkin pendeta yang dipakai setan itu Pak. Saya lihatnya seperti itu. Karena sana-sini dia kritik orang itu saya lihat. Bukan firman Tuhan lagi yang disampaikan itu Pak. Sepertinya dia itu pintar sekali, padahal dokter saja belum selesai. Mungkin karena dia terlalu bangga dengan dokternya, sehingga dia menjas dirinya paling benar dan orang itu dianggap kafir semua. Nah, itu saya lihat seperti itu. Jadi kita ini jemaat kan kita ini kan jemaat ini pintar ini kan bisa melihat mana kira-kira pendeta yang betul-betul memberi berkat, itu yang kita ikuti. Yang menyesatkan kita ya tinggalkan, untuk apa? Ngapain? Kan gitu. Nah, ini cara pendeta yang membuat channel seperti ini, menyajikan acara seperti ini kan benar-benar memberkati, dan buktinya kan banyak orang yang nonton. Itu kan artinya bahwa memang ini memberkati. Daripada kita dengar khotbah kosong, apalagi kalau disampaikan salah-salah, kan buat apa kita bertahan di situ. Nah, ini pendeta MYM ini memang saya lihat ini alirannya ini MYM, Esra Sor, mereka kan itu segolongan itu. Jadi gampang sekali menyesatkan orang.
Nah, Bapak yang tadi yang masuk itu, ya saya kira enggak usah Pak. Menurut saya itu tidak usah ditanggapi Pak, karena kan MIM sepertinya ini cari apa istilahnya orang kan pansos. Jadi kalau misalnya ditanggapi lagi Pak Yusuf, ya tidak akan habis Pak. Jadi saya kira terus saja Pak, lakukan yang terbaik untuk channel ini karena kita merasa terberkati. Buktinya kan kalau yang channelnya Pak Yusuf ini kan yang nonton biasa sampai 13.000. Nah dia itu paling 100-an, paling banter 200-an itu Pak. Jadi tidak usah didengar Pak. Saya juga ikut emosi Pak. Ikut emosi juga saya dia tadi yang masuk itu. Apa itu? Ya, jadi apa ya, kita kan manusia kadang juga ya, biarpun kita sudah bicara Tuhan tapi kan kita tidak bisa lepas dari kemanusiaan kita ya. Tapi ya itulah saya sarankan tidak usah ditanggapi Pak, karena kalau ditanggapi lagi ya, karena wataknya memang seperti itu. Itu yang saya bilang, pendeta itu dipakai setan itu, mungkin itu. Saya kerasnya seperti itu, karena kalau tidak seperti itu ya dia keterusan itu akan menyampaikan hal-hal yang mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Saya kira harus ditegur memang seperti itu Pak. Ya saya kira gitu Pak. Terima kasih Pak Jondir ya. Jadi jadi memang ada beberapa yang suka mengkritik kami, tapi kami tidak pernah terpanggil untuk membalas ya, artinya itu sah-sah saja menurut mereka. Tapi kan semua penilaian kan itu ada di tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak menentukan seseorang benar atau tidak di hadapannya. Jadi saya tadi sama sekali tidak emosi. Saya hanya mengimbangi dari penelpon Selasa Oktober ya. Karena semua mungkin yang mendengar bisa tahu kalau beliau itu masuk dengan emosional. Nah, kami tidak mengerti apa-apa, tapi tiba-tiba kami diserang gitu loh. Artinya, saya juga tidak emosi, saya cuman hanya dengan kecerdikan yang Tuhan berikan untuk menghentikan supaya pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh Selasa Oktober tadi, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang seberang. Karena mereka sedangkan tidak ada celah saja, mereka bisa mencari celah. Nah, apalagi tadi kan pernyataan dari Selasa Oktober, kok kita ini sesama pendeta, apakah kerjaan kalian seperti itu semua gitu loh. Dengan nada yang memarahi kami. Nah makanya saya harus luruskan. Kalau saya tidak luruskan, ini akan menjadi kemana-mana gitu loh. Nah ini kan setan akan mendapatkan kesempatan gitu loh. Ya puji Tuhan, artinya setelah saya sampaikan, ya beliau agak cooling down, jadi tahu bahwa beliau sudah melewati batasan aturan, karena saya sudah bilang dari awal bahwa ruang ini adalah ruang untuk berdiskusi, untuk mendapatkan manfaat ya, bukan untuk ngegas-ngegas saling menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang kita mau keluarkan. Itu tidak penting, itu sifatnya pribadi. Oke, saya juga tidak akan menanggapi channel-channel yang menyerang kami, yang menghina kami. Itu biarkan aja, nanti Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Oke? Kita pindah ke Zakar Up. Zakar Up. Ya. Ada Zakar naik, ada Zakar Up. Silakan Pak Zakar Up. Zakar Up. Ya, jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan. Oke, mati, nanti masuk lagi ya. Pak Ado. Pak Ado, selamat malam Pak Ado. Pastor Yusuf, selamat malam Bapak. Malam Pak Ado, silakan Pak Ado. Puji Tuhan. Saya senang Bapak pakai kaos itu, aku memilih Yesus. Iya Pak. Kalau bisa hambanya juga. Ya. Kalau bisa hambanya Pak Monarva juga pakai t-shirt seperti itu, Pak Pendeta. Iya. Belum dikasih sama Pak Yusuf. Iya, nanti dikasih Pak, nanti dikasih. Puji Tuhan. Dan kalau boleh Pak, nanti yang murtadin atau siapa yang pindah dari kegelapan ke terang yang ajaib, Bapak buat lagi untuk meningkatkan kualitas dan yang luar biasa channel Bapak ini. Kalau dibilang dalam strategi marketing sebagai branding gitu Pak, itu luar biasa itu. Jadi orang yang melihat saja bahwa memang Yesus itu
adalah Allah kita yang luar biasa itu, Pak Pendeta. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, Baik. Pak. Makasih, Pastor Yusuf. Ya, sama-sama, Pak. Berkati, Pak Ado. Pak hambanya Mono Arfa, saya sangat terberkati kesaksian Bapak, dan ini yang kedua kalinya Bapak bisa bersaksi di channel yang luar biasa ini. Amin. Dan saya juga mengikuti channel Bapak juga ya, dan saya sangat terberkati. Ya, Hanya yang satu hal yang saya ambil dari Bapak, betapa Bapak mengalami pengalaman dan boleh saya katakan penganiayaan sampai di penjara itu loh Pak, luar biasa itu. Ya, Gimana itu Pak? Saya sungguh sangat terberkati itu Bapak dianiaya mengalami penjara loh. Itu saya pikir kita saja mendekati penjara kita agak ini loh Pak, menakutkan. Tapi Bapak hanya karena iman. Itu luar biasa itu Pak. Mono Arfa, bisa diceritakan 1-2 kata Pak sebagai strong point buat kami semua yang mendengarkan malam hari ini. Yang lahir dari Kristen ya Pak. Ya betul. Jadi gini Pak, jadi saat saya terima Yesus kan itu ada cinta mula-mula. Ya, saya betul, singkat aja Pak, nggak apa-apa. Ya, saya beritakan kepada semua orang dimanapun saya berada bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Nah, baik lisan, tulisan. Nah, tulisan saya itu jadi persoalan karena tidak menaruhkan, mencantumkan untuk kalangan sendiri. Kemudian itu sudah diwarnai dengan unsur politik. Kemudian saya dikenakan pasal 156A KUHP. Saya dituntut 4 tahun, ya. Ancaman maksimal itu 5 tahun. Sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan ada 2 bagian dari penasihat hukum, dan bagian saya susun dengan tema yang menarik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Amin, itu amin, amin. Saya untuk memberikan pidato kesaksian, pembelaan, dan amin. Itu kesempatan karena yang hadir itu 5.000 pengunjung sidang Pak. Setiap kali persidangan, ruang sidang sudah penuh, kemudian jalan juga halaman sudah penuh, dan ada saksinya, yaitu saksi hidup itu yaitu Ibu Debbie Basir. Ibu Debbie Basir sekarang sudah jadi, ya, beliau tahu tahun 92 beliau masih Muslim, masih menyaksikan persidangan saya dengan emosional, tapi tahun 95 beliau itu ditangkap Tuhan, ya. Tahun 95 dia ditangkap Tuhan dan kemudian jadi pengkhotbah. Nah, akhirnya di akhir pidato saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Akhirnya 4 tahun 6 bulan Pak. Jadi 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa. Ya, saya nyatakan banding sampai kasasi. Artinya saya mau bersaksi di tingkat pengadilan tinggi, sama juga putusannya menguatkan putusan PN. Kemudian saya nyatakan juga kasasi. Artinya saya mau bersaksi di tingkat kasasi bahwa memori kasasi saya susun dengan tema yang sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Nah, akhirnya menguatkan putusan dan menolak permohonan kasasi, ya udah terima aja dengan menjalani dengan ucapan syukur bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya pikir bahwa ini adalah harga yang saya harus bayar karena juga dulu saya terlalu benci Yesus, saya juga sangat benci kekristenan, dan ketika saya terima Dia ya saya harus menjalaninya. Dan itu harga. Dan paling tidak membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Dalam keadaan yang seperti itu saya tetap mau ikut Yesus. Karena itu lagu yang menguatkan saya di penjara adalah saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, amin. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya teringat itu Pastor Mono Arfa, ada lagu pujian keputusanku mengikut Yesus. Kalau tidak salah lagu ini adalah lagu yang dikumandangkan oleh seorang Kristen yang ada di India, dan mereka dibunuh. Tapi mereka dibunuh
tapi tetap mereka keputusan yang mengikut Yesus. Jadi biarlah kami yang lahir dari Kristen ini, Pak Pastor Monwarfa, tetap yang menjadi terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu gitu loh Pak. Jadi kami semua yang mendengarkan malam hari ini, kesaksian Bapak dan kehadiran Bapak di channel Bapak Yusuf Manubuli yang indah ini, kami semua terberkati. Dan iman kami semua semakin dikuatkan. Amin. Sungguh-sungguh diberkati. Pastor Yusuf. Iya Pak. Iya Pak Ado. Sedikit tambahan sedikit tadi yang Selasa Oktober, mohon tidak usah ditanggapi Bapak. Saya meyakini beliau bukan orang Kristen. Ya, jadi kita juga harus pintar dan berhikmat. Dia dalam tanda kutip mohon maaf barangkali ya dikatakan penyusup seperti itu ya. Jadi saya mendukung channel ini, mendukung semua channel-channel semua orang apologet Kristen di Indonesia. Kita bersatu semua, satu tubuh. Semua channel ya, karena punya market sendiri, ya punya segmentasi sendiri. Channel Sang Debater saya dukung, channel Verbum Veritas saya dukung, channel Tampar Ragi saya dukung, Pak YM saya dukung, Mendeta Pel Atok saya dukung, Pak Esra Soro saya dukung, Pak Albert Kurniawan saya dukung, Pak siapa lagi, Luis Parositio saya dukung, Pak hambanya juga si satu lagi, lupa saya namanya ya, itu semua saya dukung. Kita satu tubuh. Dan indahnya Pak Pastor Yusuf, kita boleh saling mengkritisi. Itulah indah di dalam tubuh Kristus itu. Ya, mengkritisi itu artinya iman kita semakin murni. Saya secara pribadi, generasi muda, saya penuh generasi paling depan mendukung semua channel umat Kristen di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, semoga nama Yesus ditinggikan dan buat hambanya Pak Yusuf Manubulu, ya keluarga, istri dan anak-anak diberkati Tuhan dan hambanya juga, ya Mono Arfa, pendeta, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang ajaib. Immanuel. Immanuel, baik Pak Ado, terima kasih. Oke, kita pindah Pak Sorgana, Sorgana Isa. Pak Sorgana Isa, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf, Shalom. Malam Pak. Selamat Shalom, malam Pak Manwarta, Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak pengajarannya untuk malam hari ini. Saya tambah dikuatkan Pak. Terima kasih. Cuman pertanyaan saya Pak, penjelasan dari Pak Manwarta itu ya hampir sama dengan penjelasan yang murtadin yang lainnya. Nah, ini saya juga pernah baca, pernah dengar juga dari Sang Debater Christian Priest Pak. Itu kan banyak teman-teman kita kan ingin menyelamatkan saudara kita yang lain akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Sedangkan di Islam sendiri di Quran itu ada Pak, di surat At-Taubah di 9 ayat 31 itu adalah perintah untuk menyembah Allah dan Mesias. Itu yang selama ini yang tidak pernah dijelaskan baik sang debater dari Muslim maupun dari Kristen sendiri bila dia ada debat dengan teman-teman Muslim. Nah, saya ingin tanya seperti apa sih pengenalan Mesias selama Bapak di Muslim itu? Apa itu diajarkan? Seperti apa sih Mesias? Kalau di kekristenan kan sudah jelas ya Pak ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias itu sendiri. Iya toh. Nah, sedangkan di Quran itu ada di At-Taubah 9 ayat 31 itu jelas-jelas untuk sembahlah Allah dan Mesias. Kalau Bapak bisa baca di Quran bisa, silakan. Oke, surat berapa Pak? At-Taubah 9:31 Pak. At-Taubah 9 3 ayat 31. 31 ya. 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 Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.
dalam tanda kurung, juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, pertanyaan Bapak di sini apa, Pak? Enggak, di situ ada, Pak. Tadi saya juga baca di mana itu, di Quran juga ada sih, atau pas kalau tidak saya 9 ayat 31. Saya tangkap sembahlah, tadi maka itu sembahlah hanya Allah dan Al-Masih. Ya. Memang, bukan Al-Masih, Mesia dan Mesia. Ya, di sini kan ada tanda kurung, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan kalau tanda kurung itu kita abaikan, dan Al-Masih putra Maryam. Ya, memang di sini ada kecenderungan, ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa Al-Masih disejajarkan dengan Allah, gitu loh. Nah, tapi kalau menurut Islam kan tidak. Ya, makanya ada di situ tanda kurung, juga mereka mempertuhankan. Ya, padahal sejatinya tanda kurung itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Nah, kita nggak usah bahas itu, Pak. Ya, kita nggak usah bahas itu. Nanti salah tafsir karena bukan wilayah kita. Ya, Memang. saya berhati-hati. Ya. Tapi yang pasti kalau Bapak tanyakan kepada saya, bagaimana waktu saya Muslim diajarkan tentang Al-Masih, ya. Kita bersyukur, Pak, bahwa di Quran pun Yesus atau Isa disebut Al-Masih. Al-Masih itu kan sama dengan Kristus. Ya. Sama dengan Mesias. Jadi Al-Masih bahasa Arab, ya kan? Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Jadi kita masih bersyukur nih bahwa di Quran masih tertulis dengan jelas, dengan gamblang bahwa Isa itu Al-Masih. Jadi Kristus atau juga Mesias. Nah, tetapi kita hanya diajarkan dia sebatas nabi dan rasul. Masuk dalam pengakuan iman, ya rukun iman, ya. Percaya kepada nabi dan rasul yaitu yang keempat, dan dia adalah urutan nabi dan rasul yang ke-24. Nah, saya kira nggak usah kita apa dengan itu, karena jangankan di zaman itu ya, di zaman Isa, di zaman Yesus aja para murid pun belum mengenal dengan baik siapa Yesus. Karena itu Yesus bawa mereka ke Kaisarea Filipi. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 16. Karena terakumulasi dari beberapa peristiwa yang menggambarkan ada indikasi bahwa ternyata Yesus dipahami secara tidak lengkap oleh para murid. Ya, murid-murid ini belum mengenal dia secara baik. Karena itu Yesus tanya sendiri di Kaisarea Filipi di Matius pasalnya yang ke-18. Kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-13 ya, di Matius pasalnya yang setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi mereka punya pendapat sama dengan pendapat umum. Dan karena itu di ayat 15 Yesus berkata, ya kan? Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu, siapakah aku ini? Nah, kalau saya rekonstruksi kembali, mereka bingung. Tetapi kemudian di ayat 16, ya, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kan? Nah, kemudian lihat reaksi Yesus. Yesus katakan, bukan manusia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Jadi ilham, jadi Bapa di surga. Jadi kalau orang hari ini sampai pada pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah ilham. Ya. Dan itu saya aminkan. Kenapa? Karena kalau dulu kita hanya sebatas nabi, sebatas rasul. Itu. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi kalau hari ini saya bisa melangkah lebih jauh, bukan hanya sebatas nabi, hanya sebatas rasul, ya.
tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah Kristus, dia anak Allah yang hidup, ya. Maka ini adalah ilham. Makanya kembali lagi ke Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak seorang pun yang bisa menyatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus, ya kan? Nah, karena itu kita berbahagia, Bapak berbahagia, ya. Karena kita bisa sampai pada tahap itu. Saya kira begitu, Baik, Pak. Pak Sorgana. Ya. Terima kasih, Pak Yusuf. Pak. Untuk Ya, Pak Pak. Yusuf ya, yang tadi yang sempat marah-marah itu, sudah jangan ditanggapi aja sama dengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang ya kita bisa diprovokasi, Pak. Iya, iya Pak. Udahlah, Iya. biarin aja. Saya Yang tidak tahu tanggapi. Yang tahu kan niatnya mereka. Yang penting kita punya niat baik. Kita tidak tahu niatnya mereka juga apa. Ya sudah. Betul, Pak. Betul. Oke, Pak Yusuf. Gitu aja, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak Sorgana. Selamat malam, Pak Manarta. Tuhan berkatin ya. Berkati, salam, Pak. Ya, shalom. Ya. Sebelum kita terima penelpon, teman-teman, tolong di-subscribe channel RM, channel Mono Arfa, ya. RM Romeo Mama. RM channel Mono Arfa. Ya, di situ Pak Mono Arfa menghadirkan konten-konten yang luar biasa, pengetahuan-pengetahuan tentang iman, pengetahuan-pengetahuan tentang kekekalan, supaya kita sebagai umat Tuhan semakin diperkaya, semakin diperlengkapi, dan semakin siap untuk menyongsong kerajaan surga. Ya, silakan di-subscribe teman-teman. Banyak hal yang luar biasa, dan saya melihat Pak Mono Arfa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat memiliki integritas, komitmen, dan hal-hal yang sangat baik untuk membangun umat Tuhan, tubuh Kristus. Oke. Kita pindah ke Pak Taufik. Selamat malam, Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Malam, Pak Taufik. Silakan, Pak. Nah, selamat malam, Pak Mono Arfa. Ya, selamat malam, Minahasa. Di Minahasa, Pak? Iya, Pak. Saya mau pergi ke sana ini belum nih. Belum sempat gitu. Apa, Pak? Pengucapan sudah selesai belum? Lagi COVID. COVID. Saya mau bangun di sana, Pak. Saya mau bangun pesantren di sana, pesantren Kristen. Oh, didoakan, Pak. Puji Tuhan. Ya. Saya senang sekali hari malam ini Bapak membawa sudah mulai ya, bukan sekedar kesaksian lagi, tapi sudah mulai dengan inti iman Kristen. Tapi pertanyaan saya masih kembali ke agama yang sebelumnya. Minta dijelaskan atau mungkin saya terlewatkan, dikatakan di sana bahwa Isa itu mati, waktu dia dilahirkan, mati, dan dibangkitkan. Jadi ada 3 unsur itu, bahwa Isa mati, lahir, mati, dan dibangkitkan. Apakah ada penjelasan khusus tentang kematiannya? Karena setahu saya tidak ada berita kematian, karena dia diselamatkan oleh Allah, langsung dibawa ke surga. Jadi tidak ada proses kematian. Tapi ada ayat yang mengatakan itu, bahwa dia dilahirkan, mati, dan bangkit. Bagaimana Pak Mono Arfa melihat ayat itu? Ya, memang di surat Maryam 33 dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada saat hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada lahir, kemudian mati, lalu kemudian bangkit.
Tapi di ayat lain mengatakan dia tidak mati, langsung diangkat. Nah, tentu kalau saya bahas di sini bukan ruangnya, Pak, ya. Bukan ruangnya, ya kan? Nah, jadi sehingga mana yang mau dipegang nih ya? Yang ini atau yang lain gitu kan? Nah, jadi Sepertinya ada pertentangan ya, Pak. Iya, pertentangan. Nah, karena itu saya lebih condong pada apa yang tertulis di sini bahwa dia mati, lahir, mati dan bangkit. Itu ada dalam Alkitab, jelas kan? Ya, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Saya punya kaset itu, saya punya lagu, ya, saya punya lagu tentang itu, tentang bagian ini. Selamat sejahtera ketika aku lahir, selamat dan sejahtera ketika aku mati. Selamat sejahtera ketika aku bangkit. Itu yang dikatakan Isa Al-Masih. Jadi saya lebih condong pada ayat 33 ini di surat Maryam 33 ini. Ya. Oke. Ya. Jadi dia lahir, dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Ya, oke. Jadi memang tidak dijelaskan detailnya kematiannya itu seperti apa. Seperti apa ya? Tidak ada. Ya. Betul, Pak. Ya, yang pasti di sana mengingkari bahwa bukan dia yang disalib. Oke. Ya. Oke, Pak Taufik, terima kasih Pak. Ya. Kita pindah. Ya, makasih Pak Taufik. Ya, yang ceria aja Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Gonggong kafilah berlalu Pak. Amin, amin Pak. Puji Tuhan Pak. Amin. Oke, kita pindah ke Pak Zakar Up. Zakar Up. Ya, Pak Zakar Up. Ya, tadi nggak bisa masuk, ini. Nggak bisa masuk juga. Ya, ini kelihatannya mungkin headsetnya dicabut aja Pak Zakar. Zakar Up, handsetnya dicabut aja. Silakan Zakar Up. Halo. Ya, Zakar Up. Silakan. Handsetnya dicabut aja. Ya, sekali lagi Zakar Up, bisa dengar? Ya, maaf ya. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Nggak bisa terdengar suaranya. Pak Benz. Pak Benz, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom Pak Yusuf, Pak Rusli. Ya, shalom. Terima kasih. Shalom. 5 menit ya, Pak. Terima kasih atas saksian dan penyampaian firman Tuhan ya. Tadi mengenai Isa Al-Masih dan Yesus, ya memang agak unik ya. Jadi sosok yang diceritakan berbeda, tapi kita tuh punya kesadaran kok sama begitu. Menurut saya penyelenggaraan Tuhan itu memang unik ya, sehingga terjadi dialog, pengertian antara umat Islam dan umat Kristen. Lalu saya menemukan di kitab Yohanes bab 10 ayat 16, Pak. Di situ dikatakan, ya Yohanes 10 ayat 16. Ya. Itu dikatakan, saya baca ya Pak ya. Ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, saya itu, jadi satu gembala itu kan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Makanya saya itu agak risih, jadi ada jabatan-jabatan duniawi, gembala sidang dan sebagainya, yang menjadikan kita tuh seperti tidak fokus dengan firman Tuhan. Makanya saya itu tertarik dengan channelnya Pak Yusuf atau channel kesaksian yang lain, karena itu kesaksian rohani, melampaui intelektual, gitu loh. Saya pun pernah mengalami ya, yang sifatnya rohani ya,
itu nggak bisa dengan intelektual itu dibahas apa yang kita rasakan di pengalaman itu ditransfer begitu, ya kan? Makanya saya tadi juga ada pembahasan tadi sore di channel Layar Teologi mengenai protes lah gitu, bahwa kenapa sih hari libur nasional itu yang milik umat Kristen harus memakai istilah Islam seperti kenaikan Isa Al-Masih gitu kan, wafatnya Isa Al-Masih gitu. Menurut saya melihatnya dari plus minus dan netral ya. Jadi justru karena itu kalau nggak ada Isa Al-Masih, mungkin Pak Rusli juga kan berangkatnya dari pengertian itu Pak, lalu menuju ke Yesus. Makanya dengan tadi adanya Injil Yohanes itu, oh benar juga ya. Jadi luar biasa penyelenggaraan Tuhan begitu. Makanya saya sendiri dibaptis secara Katolik ya umur 14 itu. Tapi saya itu sebetulnya risih dengan hierarki itu sebetulnya. Saya lebih pengalaman pribadi, lebih banyak atau lebih fokus untuk mencari sendiri lewat, apalagi di zaman sekarang, di mana kesempatan waktu dulu aja kan istilahnya kebaktian pemisah itu kan masih bahasa Latin ya Pak ya. Iya. Iya. Terus pengalaman saya waktu kuliah itu, ya saya kos tuh semua Muslim lah, sampai saya itu pernah beli Quran ya untuk memahami. Waktu itu sangat mahal Mas Ian ya, kira-kira separuh gaji saya lah gitu ya. Tapi saya niatkan. Nah itu kan saya bingung kok begini berantakan ya, tapi susah loh memahami secara runut kronologis begitu. Sampai sekarang pun ya Pak, kalau secara intelektual di grup-grup WA teman saya yang ada profesor, doktor itu susah memahami, dan kebanyakan orang itu lebih mendengarkan kiainya daripada berani belajar gitu. Padahal kadang-kadang saya ingatkan juga pada teman-teman gitu kan, mereka tuh nggak berani loh, kebanyakan ya bukan semua ya, membaca Injil. Ya, padahal mereka itu kan diperintahkan, ya kan. Bahkan di Quran sendiri surat Yunus ayat 94 kan, bahkan Muhammad sendiri, bahkan Muhammad Nabi sempurna mereka itu kalau ada hal-hal ya, jika kamu dalam keraguan tidak dipahami, tanyakan kepada mereka yang membaca. Tanyakan kepada orang-orang ya yang terdahulu. Berarti kan ahli kitab itu artinya yang mempunyai kitab terdahulu gitu loh. Makanya kan aneh kalau kita tuh bisa dibenci, padahal kita tuh tempat mereka bertanya, dan itu kan dikenapi di zaman sekarang juga Pak ya. Kalau saya lihat channel-channel yang Kristen itu lebih aktif loh dengan jenis macam-macamnya ya. Dan pekerjaan apologis ya, saya mungkin komentari sedikit, itu kayaknya nggak ada loh di kitab ya, di Alkitab ya. Jadi bahkan Tuhan sendiri kan berpesan bahwa kita aja kalau memberi salam kita nggak diterima, kita kebaskan jubah debu, kan kita nggak perlu ngotot gitu loh. Karena banyak yang Tuhan bekerja seperti di kasus Bapak atau pengalaman hidup Bapak, kan Tuhan sendiri yang menyapa. Kita itu paling ikut mendoakan, memberi pengertian, terus bersikap baik, tidak membenci mereka, mendoakan gitu kan. Makanya kita ini kan, karena murid nggak lebih pintar dari gurunya kan. Dan yang dilupakan itu tadi, bahwa satu gembala gitu loh. Jadi kita tuh lupa bahwa hanya satu gembala. Makanya saya itu sejak dulu tuh risih dengan hierarki, karena sepertinya lebih penting ritual gitu ya, atau kegiatan yang tidak esensial gitu loh. Padahal yang diperintahkan sesungguhnya kan bagaimana praktek mengasihi ya kan, kepada orang miskin, janda, orang sakit, orang di penjara dan sebagainya. Saya lihat juga anggaran gereja itu mayoritas tuh nggak diberikan kepada yang memerlukan. Mungkin seperti itu, mungkin tanggapannya Pak Rusli, silahkan. Ya, jadi dua hal. Pertama, kalau saya lihat di Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke 16, ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, termasuk saya ini. Betul. Iya, maksudnya gitu. Nah, kemudian mengenai Isa, ya saya memang melihat itu titik temu.
Jadi titik temu Islam dan Kristen adalah di Isa, ya. Jadi Betul, Pak. itu lebih banyak positifnya gitu kan. Ya, karena Iya. Isa dominan ya, karena Isa ditulis di dalam Quran, maka Iya. dia juga mengenal pada awalnya mengenal dia, lalu kemudian di Alkitab oh Yesus gitu kan. Jadi ada kesamaan tapi perbedaan yang mengenai fakta sejarahnya itu dia lahir, nama keluarganya Maryam sama itu Betul. beda ya. Nah, bukan dia Iya. yang disalib, tapi unsur keilahiannya juga nampak ya, bahwa dia menyembuhkan orang yang sakit sopak ya, juga orang yang Kusta ya. ya, orang yang lumpuh sejak lahir ya, dia sembuhkan Iya. lahir dia sembuhkan. Jadi ada keilahiannya nampak. Jadi ya paling tidak kami yang tadi belum mengenal ya bisa mengenal melalui itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, Ya bahkan bisa bicara waktu bayi ya. Setiap orang ya. Oke. Tuhan Iya. setiap Ya. orang pada akhirnya Mungkin sorry. Ya. Ya. Mungkin Benz, saya bertanya ke Pak Rusli karena saya nggak tahu ya. Jadi ini saya itu bergulat dengan ayat ini loh. Jadi Yohanes 10 ayat 8. Mungkin bisa ditampilkan. Oke, Pak Benz. Halo. Datang sebelum aku Ya. adalah pencuri dan perampok. Ya, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, saya tuh bingung semua orang tuh siapa begitu. Jadi saya terus terang bergulat ini, maksudnya kenapa ya ada seperti itu? Mungkin Bapak kalau nggak bisa kesempatan sekarang ya, atau di channel Bapak gitu. Ya, nanti mungkin bisa ke channel Pak Mono Arfa ya, soalnya ini masih banyak yang antri ya Pak Benz. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jangan capek-capek ini Bapak kan saya lihat maraton tuh dari tadi jam 3 terus setiap hari juga. Saya terima kasih terberkati. Moga-moga tetap sehat, semangat ya Pak ya. Terima kasih Pak Rusli. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, Ibu Slomit. Ibu Slomit, selamat malam. Selamat pagi Kanada. Selamat malam, selamat pagi Pak Yusuf. Ya, haleluya, kita bertemu lagi. Pak Amin. Maaf namanya Pak siapa? Mono Arfa. Mono Arfa. Sorry, Mono Arfa. Shalom Pak Mono Arfa. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Shalom Ibu. Selamat pagi Ya, berarti di Amerika ya. Kenapa Pak? Maaf tidak dengar. Di mana, di Amerika atau di mana? Selamat pagi. Kanada. Di Kanada Pak. Kanada, oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Yusuf dan tim untuk saya bisa masuk. Tadi susah, Pak juga yang narasumber. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang pasti sudah menjadi menjadi berkat untuk banyak orang, terutama yang masih banyak yang bertanya-tanya tentang iman Yesus Kristus, tentang agama Islam gitu ya. Saya juga dari Islam Pak, sekarang sudah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Salam sukacita dan kemenangan ya. Ya, terus saya juga berdoa semoga Tuhan terus memakai Bapak untuk menjangkau orang-orang yang skeptikal ya Pak ya, yang butuh penjelasan yang lebih, karena terus terang kalau saya ditanya sama orang yang skeptik tidak bisa menjawab seperti yang Bapak jabarkan gitu. Jadi memang karunia Tuhan itu beda-beda, setiap orang beda-beda, dipakai dengan beda-beda juga marketnya gitu ya. Jadi sungguh luar biasa memang Tuhan Yesus dan Bapak kita itu. Dan juga saya mau menanggapi bahwa saya setuju dengan Bapak bahwa kita fokus sama Tuhan aja ya Pak ya. Jangan menanggapi orang-orang yang ya pasti kita itu sebagai manusia pendapat kita pasti beda-beda. Doktrin juga pasti beda-beda, tapi intinya kan ya Pak ya, jangan
perbedaan pendapat itu menjadi Alasan untuk pertengkaran. ya betul. Ya, ya, jadi fokus tetap kepada Tuhan Yesus. Pakailah saudara-saudaraku yang terkasih, yang tercinta di dalam Kristus. Pakai nafas hidup yang Tuhan Yesus kasih untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jangan dipakai untuk cari-cari kesalahan, menghakimi siapa yang paling benar gitu loh. Karena kita kan sebagai orang yang beriman, pasti kalau kita minta sama Tuhan a gift of discernment of spirits untuk bisa membedakan roh gitu ya. Jadi mana roh yang jahat, yang mana yang roh memang anak Tuhan yang betul. Jadi tidak perlu bingung sebetulnya kalau ada yang apa namanya seperti yang tadi dibilang kok di channel yang satu itu menjelekkan channelnya Pak Yusuf. Biarin aja. Dari situ kita kelihatkan buah-buahnya ya Pak ya. Jadi jangan kita terhasut gitu loh. Mungkin Pak Yusuf yang terkasih bisa dibagikan di layar itu Amsal ayat Ya, 6. Sorry, maaf. Amsal Amsal pasal 6 pasal 6. ayat 16 Ya, ayat 16. Oke, kita sampai ke tampilkan. 19. Oke. Siapa yang baca, Ibu? Ibu apa saya baca? Pak Yusuf aja silahkan. Oke. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Sudah, Bu? Nah, itu perkara yang ketujuh. Lihat, apa yang Bapak murka. Tuh, ya sudah Pak. Jadi, lihat itu saudara-saudara yang terkasih. Perkara yang ketujuh yang betul-betul keji di mata Bapak. Jadi yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi hati-hatilah, pakailah nafas yang kita diberikan ini dengan sungguh-sungguh memuji namanya, untuk menguatkan satu sama lain, jangan untuk menimbulkan pertengkaran saudara, karena Bapak bilang itu yang ketujuh itu bahkan kekejian bagi Tuhan Bapak gitu loh. Ya kan? Jadi hati-hatilah, kita jangan terjerumus oleh hasut-hasutan. Biarin aja perbedaan pendapat itu biasa, asal kita jangan bertengkar dan malah jadi terpecah belah. Yang terakhir Pak Yusuf, habis itu saya sudahan. Ya. Yang terakhir Mazmur 133. Alangkah indahnya. Mazmur 133. Persaudaraan, rukun persaudaraan. Ya. Ayat. First number. Ya, betul. Ayat pertama. Ya, the first one is fine ya. 133 ayat 1. Kalau mau dihabiskan juga nggak apa-apa kan, itu pendek. Karena intinya cuman berbahagialah. Coba silakan Pak Yusuf yang diurapi. Oke. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam kemenangan, salam sukacita. Jadi kita tujuannya, mari kita rukun sesama saudara di dalam Yesus Kristus, yang berlainan agama juga, yang berlainan iman, seperti yang
Aduh maaf narasumber saya soalnya screen-nya ini kecil sekali di HP. Jadi nama Bapak saya lupa terus. Maaf ya. Mono Arfa. Jadi Mono Arfa. Ya seperti yang Pak Mono Arfa bilang, perbedaan orang beragama dan beriman itu beda. Jadi marilah kita menjadi orang yang beriman. Kita harus fokus kepada rukun sesama saudara, mengasihi orang yang berbeda iman, dan yang berpendapatnya beda-beda, biarkanlah, karena manusia memang tidak akan pernah sama sampai kita nanti di surga jadi satu, baru kita sama, karena kita sudah berada di the presence of the Lord, so we will be all one mind pada saat itu. Tapi untuk saat ini kita memang ya satu sama lain saling mengisi, bukannya saling memecah belahkan. Jadi tolong diingat saudara-saudaraku, Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dan Mazmur 133. Rukun, hidup rukun. Bapak akan marah kalau kita memecah belah dan justru ya saling ya itulah. Amin. Saya sudah tidak bisa berbicara. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kesehatan. Pak Yusuf, safe trip back to. Pak Yusuf tuh sebetulnya di mana sih ininya base camp-nya? Kalau di rumahnya nanti, tuh daerah Bu, mana gitu? Nanti chat pribadi, Bu. Nanti saya kasih tahu, Bu. Oh, oke. No problem. Oke, thank you. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Slomit. Suaranya nggak kedengaran, Pak Victor. Bisa handsetnya dicabut dulu, Pak. Ya, Bapak pakai handset Bluetooth apa bagaimana ya? Suaranya nggak kedengaran ini. Ya, sekali lagi Pak Victor. Suara tidak kedengaran, Pak. Oke, kalau tidak terdengar, kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, Pak Ibnu. Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Pak Rusli. Ya. Pak Rusli Monoarfa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabarnya? Coba dicek itu. Ya, baji-baji, oke. Baji. Coba dicek, ya. Coba dicek itu masalah apa, karena di Al-Quran katakan salat. Apakah Anda sudah pernah mengecek itu bahwa orang Nasrani itu salat? Sebab saya membaca di kitab Daniel, Nabi Daniel itu salat 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem sewaktu dia masih di pengungsian itu. Ya. Apa sudah diteliti masalah itu bahwa Yesus itu sebenarnya salat seperti Nabi Daniel? Ya, bagaimana pendapat Bapak? Salat itu apa? Salat itu kan doa, Pak. Ya. Apakah tata caranya itu sama dengan yang terjadi sekarang di daerah-daerah Arab, di daerah-daerah Timur Tengah untuk orang-orang Kristen? Ya, kalau Daniel itu dia punya cara sendiri ya, cara sendiri yang mungkin juga dalam tradisi-tradisi Yahudi juga punya cara sendiri untuk melakukan salat atau doa. Nah, kalau di zaman Yesus, ya di zaman Yesus tidak ada aturan baku bagaimana kita harus berdoa. Tapi Yesus bilang masuk di dalam kamar, kunci pintu, jangan kelihatan orang, biarlah Bapamu yang di surga melihat. Ya kan? Ya, betul. Ya.
Tapi kalau dilihat dari YouTube, misalnya dari Pak Bambang Nursena, ada semacam yang mirip dengan salatnya orang Islam itu. Ya. Di Timur Tengah, di Timur Bisa. Tengah. Bisa. Jadi seperti kalau kita lihat misalnya warna Kristen Ortodoks ya atau Koptik ya di Mesir. Jadi sehingga kita akan lihat siapa nih yang ngikut, apa Islam yang ngikut atau kekristenan yang ngikut gitu kan. Nah, tapi yang pasti kalau misalnya Bapak pergi, tentunya Islam yang ngikut, Islam yang ngikut. Nah, kalau Bapak pergi ke Mesir, Bapak lihat itu ada gereja Koptik di sana yang memang pada abad pertama mereka sudah ada ya dan sudah melakukan salat ya, doa-doa semacam selota. Ya, saya kira Pak Ibnu Kalam sudah tahu ini ya. Sebentar lagi Pak Kalam ini sudah hijrah ya. Ya, saya hijrah kemana saja Pak bisa, tidak ada masalah. Tapi hijrahlah kepada Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Tapi belum pernah diteliti secara serius itu, masalah salat itu. Cobalah serius, Ji. Ya. Karena ya, kita hidup ini kita tidak tahu kapan ya saatnya ya. Ya udah. Kembali ke hati nurani aja lah. Ya, saya percaya Pak, saya percaya. Begini, saya percaya Pak, tapi dari jalur Arius. Saya agak kurang sepaham dengan Athanasius. Oh. Iya. Ya. Ya, kita doakan Pak Ibnu supaya memahami bahwa iya, doakan saja Pak. Ya. Doakan saja, tidak ada perkara yang mustahil. Kan ya. saya mengaku itu bahwa iya, betul Pak, betul. Iya. Ya, selamat Pak, selamat berjuang. Ya, sampai ketemu kita pasar, Ji. Ya. Jadi sekali lagi saya sarankan sama Bapak supaya mempelajari itu apakah orang Kristen, sebab orang Kristen di Timur Tengah itu kan salat Pak. Saya lihat di YouTube itu ada cara-caranya salat, mirip dengan orang Islam. Ya, ada di Indonesia ada misalnya kalau kita lihat gereja Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani ada rekan saya Pak itu Daniel Biantoro ya, Romo ya. Ya, betul. Saya juga suka ikuti ceramahnya itu Pak Daniel Biantoro itu. Biantoro. Ya. Saya suka ikuti. Ya. Ya, baik Pak Ibnu. Ya, oke, baik Pak. Salam. Oke, Tuhan Yesus berkati, Pak. Ya, haleluya Pak. Haleluya. Ya. Sudah hampir dapat tiket ini Pak Ibnu ini. Pak Yusuf, kita sampai jam berapa ini? Udah jam 11. Ya, oke Pak. Tinggal mau diakhiri aja Pak? Ya, saya kira begitu Pak. Ya. Oke, baik. Oke teman-teman, Pak Mono Arfa sudah cukup lama bersama kita. Dan besok kita juga semua masih ada kegiatan yang cukup padat ya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih ya buat kebersamaannya. Dan pada kesempatan ini bagi teman-teman yang diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mono Arfa dan ingin mendukung pelayanan beliau, silakan, kami sudah mencantumkan di bawah layar deskripsi ya. Silakan teman-teman, kita saling mendukung ya supaya penginjil, pemberita Injil yang ada di garis depan terus bisa melakukan pelayanan memberitakan Injil dengan maksimal sampai kedatangan Tuhan Yesus supaya banyak jiwa bisa terselamatkan. Dan silakan Anda salurkan persembahan ke rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi. Oke, dan juga channel dari Pak Mono Arfa yang menghadirkan konten-konten yang luar biasa yang sangat bermanfaat buat pengetahuan tentang iman kita, ya, tentang kekuatan kita di
di dalam Tuhan, tentang kesetiaan kita, integritas kita, itu juga bisa didapatkan dari channel-channel beliau. Ada 2 channel ya. Yang pertama RM channel Mono Arfa ya, RM Romeo Mama ya, RM channel Mono Arfa, dan channel Galilea Network. Ya, tolong teman-teman juga di-subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan hal-hal yang sangat luar biasa yang beliau bisa sampaikan. Oke, sekali lagi terima kasih, dan juga kami atas nama semua yang menyaksikan acara ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Mono Arfa yang sudah berlelah, yang sudah bermurah hati untuk membagikan hal-hal yang luar biasa kepada kita semua, dan kami semua sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Doa kami buat Bapak terus melimpah di dalam hal-hal yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan ingin supaya Bapak bisa terus kerjakan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Shalom.